Cerita berlanjut dengan Sung Jinwoo yang masih tertidur lelap hingga terlambat bangun. Ia tersentak dari tidurnya setelah mendengar dering telepon dari adiknya. Suara Jinah yang terdengar tegas langsung membuatnya sadar bahwa ia masih di tempat tidur. Dengan nada kesal, Jinah bertanya apakah kakaknya tahu sekarang sudah jam berapa. Ketika melirik jam, Jinwoo terkejut melihat waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Jinah pun segera mengingatkan bahwa dia harus datang sebagai walinya di pertemuan penting dengan gurunya hari ini, sehingga ia harus bersiap secepatnya. Setelah akhirnya tiba di sekolah, Jinwoo muncul dengan penampilan yang berbeda dari biasanya. Ia mengenakan pakaian yang sangat rapi, sesuatu yang jarang dilihat oleh Jinah. Melihat itu, Jinah tampak tercengang. Ia memandang kakaknya dengan kagum. Jinwoo merasa bingung, bertanya apakah ada yang salah dengan penampilannya. Jinah pun tertawa kecil sambil menjelaskan bahwa tidak ada yang salah, hanya saja ia tidak menyangka kakaknya bisa berpakaian sedemikian rapi. Ia lalu menambahkan bahwa berpakaian seperti itu memang penting karena mengenakan pakaian olahraga tentu tidak pantas untuk acara seperti ini. Saat mereka berjalan menyusuri aula sekolah, Jinwoo menarik perhatian banyak siswi di sekitar. Beberapa dari mereka mulai berbisik-bisik sambil mencuri pandang ke arah Jinwoo. Melihat situasi ini, Jinah, yang merasa geli, menggoda kakaknya. "Kakak, belum punya pacar, kan? Mau aku kenalkan seseorang?" tanya Jinah dengan senyum jahil. Jinwoo pun hanya mendengus pelan, lalu dengan tegas menolak ide tersebut, yang membuat Jinah tertawa kecil. Tak lama kemudian, mereka tiba di ruangan tempat guru Jinah menunggu. Sang guru menyambut dengan ramah dan langsung memuji Jinwoo karena sudah meluangkan waktu untuk hadir. Ia kemudian menjelaskan bahwa Jinah adalah siswa teladan dengan prestasi akademik yang luar biasa. Guru itu juga menambahkan bahwa Jinah memiliki peluang besar untuk masuk ke perguruan tinggi kedokteran jika ia terus mempertahankan kinerja. Namun, guru tersebut mengingatkan Sung Jinwoo agar tidak memberikan terlalu banyak tekanan pada adiknya. Dengan tenang, Jinwoo mengangguk, menunjukkan bahwa ia memahami maksud gurunya. Sebelum pertemuan berakhir, sang guru melontarkan sebuah pertanyaan. "Bagaimana pendapat Anda jika suatu hari nanti Jinah memutuskan untuk menjadi seorang pemburu?" Tanpa ragu-ragu, Jinwoo memberikan jawaban yang tegas, bahwa ia tidak akan mengizinkannya. Guru itu tersenyum, tampak sudah menduga respons tersebut. Ia lalu berkata bahwa pertanyaan itu adalah salah satu favoritnya dalam menilai karakter wali murid. Setelah pertemuan itu selesai, cerita beralih ke Sung Jinwoo yang bertemu dengan Han Songyi, teman Jinah. Songyi, yang tidak menyangka akan bertemu dengannya, tampak terkejut. "Kakak Jinah, apa yang membawamu ke sini?" tanya Songyi dengan penasaran. Jinwoo dengan tenang menjawab bahwa ia adalah kakak Jinah. Mendengar penjelasan itu, Songyi langsung menyimpulkan bahwa guru mereka pasti mengirimnya untuk meyakinkannya agar berhenti menjadi pemburu. Namun, Songyi dengan nada tegas menolak anggapan itu. Ia berkata bahwa ia tidak akan berhenti, apalagi kembali ke sekolah. Sung Jinwoo lalu menjelaskan dengan tenang bahwa sebagai pemburu peringkat E, Songyi memang tidak memiliki banyak peluang untuk mendapatkan penghasilan besar. Ia menambahkan bahwa meskipun ada kemungkinan ia bergabung dengan tim penyerang dan mendapatkan bayaran yang cukup besar, itu hanyalah pengecualian dan bukan sesuatu yang bisa diandalkan. Merasa frustrasi dengan penjelasan itu, Songyi menyuruh Sung Jinwoo pergi jika ia hanya ingin menguliahinya. Ia bahkan mengingatkan bahwa dia juga hanya seorang pemburu peringkat E. Jinwoo pun hanya bisa tetap tenang, sembari bahwa dia tidak datang untuk meminta Songyi berhenti. Sebaliknya, dia ingin memintanya ikut bersamanya ke suatu tempat. Sementara itu, di lain hal, Wo Jinchul menyambut kedatangan Wang Dongso secara langsung. Wang Dongso tampak terkejut dengan sambutan tersebut, dan dengan nada sinis, berkomentar, "Kepala Asosiasi Pemburu datang sendiri. Kehormatan macam apa ini?" Namun, tanpa membuang waktu, Wo Jinchul langsung bertanya, "Berapa lama kau berencana tinggal di sini?" Dengan santai, Wang Dongso menjawab, "Jangan khawatir. Aku tidak akan tinggal lama." Meskipun demikian, Wo Jinchul tetap skeptis, terutama karena ia tahu bahwa Wang Dongso telah kembali ke negara yang dulu ia hianati. Wang Dongso kemudian menyeringai, meyakini bahwa Wo Jinchul tahu alasan sebenarnya ia datang. Dengan nada menakutkan, ia berkata, "Kau tahu mengapa aku di sini bukan? Aku hanya ingin bertemu dua orang tertentu." Ia lalu mengungkapkan niatnya untuk melenyapkan Sung Jinwoo terlebih dahulu, lalu kemudian Jinho. Dengan penuh percaya diri, ia menambahkan bahwa kemampuan Wo Jinchul tidak akan cukup untuk menghentikannya. Namun,
Wo Jinchul tetap tenang dan menjawab, aku hanya menjalankan tugasku. Di tempat lain, beberapa monster diturunkan dari helikopter oleh tim yang dipimpin oleh Guildmaster Choi. Mereka baru saja kembali dari misi di Pulau Jeju dan membawa hasil tangkapan mereka. Kemudian, Choi memberikan pengarahan kepada ketua asosiasi pemburu mengenai situasi yang sedang dihadapi. Ia menjelaskan bahwa monster-monster tersebut telah mencoba menyeberangi lautan untuk mencapai daratan, tetapi karena mereka tidak dapat terbang, akhirnya mereka jatuh ke dalam air. Choi juga memperingatkan bahwa jika hal ini dibiarkan, suatu hari makhluk-makhluk itu mungkin akan berhasil menyeberang. Namun, Go Gunhye meyakinkan Choi bahwa ia akan melakukan segala cara untuk mencegah hal itu terjadi. Sementara itu, adegan beralih ke Sung Jinwoo, yang bertemu dengan manajer Ahan dari Guild Harimau Putih. Hyun, yang terkejut dengan panggilan tak terduga tersebut, berkomentar bahwa sudah lama ia tidak mendengar kabar dari Sung Jinwoo. Selain itu, ia memperhatikan keberadaan Song Yi yang berada di sampingnya. Dengan sopan, Sung Jinwoo meminta maaf atas permintaan mendadaknya. Namun, manajer Ahan meyakinkannya bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah, meskipun ia merasa penasaran dengan alasan Sung Jinwoo tertarik untuk mengamati pelatihan mereka. Setelah itu, manajer Ahan menunjuk ke arah sebuah gerbang terdekat sambil menjelaskan bahwa gerbang tersebut adalah gerbang level C yang baru saja muncul. Ketika mereka sedang berbincang, seorang pria tiba-tiba menyela dengan nada tidak sabar. Ia mengatakan bahwa mereka harus segera memulai penyerbuan karena ini bukan acara santai. Melihat pria itu, Sung Jinwoo meliriknya dengan rasa ingin tahu. Kemudian, manajer Ahan memperkenalkan pria tersebut sebagai Kim Chul, seorang pemburu peringkat A yang berperan sebagai tanker sekaligus pemimpin tim penyerang. Namun, Kim Chul tampak tidak senang dengan keberadaan seorang pemburu peringkat E seperti Sung Jinwoo yang hanya ikut menyaksikan serangan itu. Meskipun demikian, manajer Ahan mencoba meredakan ketegangan dengan menjelaskan susunan tim kepada Sung Jinwoo. Ia menyebutkan bahwa tim penyerang kali ini terdiri dari 1 pemburu peringkat A, 5 pemburu peringkat B, dan 2 pemburu peringkat C, sehingga totalnya ada 10 orang, termasuk Sung Jinwoo dan Song Yi. Meskipun penjelasan tersebut cukup rinci, Sung Jinwoo tetap merasa tidak puas dengan jumlah peserta yang terlalu besar. Hal ini karena tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan kepada Song Yi kenyataan pahit dari penyerbuan Dungeon. Akan tetapi, dengan jumlah peserta sebanyak itu, pengalaman yang ia rencanakan mungkin tidak akan efektif. Oleh karena itu, asisten manajer Ahan menyarankan agar Sung Jinwoo tetap berada di pinggir medan pertempuran dan membiarkan para pendatang baru mendapatkan pengalaman langsung. Setelah mendengar saran itu, Sung Jinwoo pun setuju. Selanjutnya, tim memasuki gerbang. Namun, tidak lama setelah masuk, Sung Jinwoo segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia memperhatikan bahwa gerbang di belakang mereka menunjukkan perilaku aneh dan mulai bersinar merah. Dengan cepat, ia menyadari bahwa mereka sedang menghadapi situasi berbahaya. Ia berusaha melarikan diri dan berhasil mengeluarkan kepalanya untuk memperingatkan manajer Ahan dan Hyun agar segera menghubungi tim penyerang lainnya. Namun, sebelum ia bisa sepenuhnya keluar, gerbang tersebut menariknya kembali ke dalam. Di luar gerbang, manajer Ahan dan Hyun dengan sigap segera menghubungi Baek Yunho untuk melaporkan situasi gerbang merah tersebut. Setelah menerima laporan, Baek Yunho langsung bergerak menuju lokasi untuk memberikan bantuan. Sementara itu, di dalam gerbang, Sung Jinwoo dan timnya menemukan diri mereka berada di padang salju yang tampak tak berujung. Mereka sangat terkejut saat menyadari bahwa gerbang tersebut telah sepenuhnya menghilang. Karena itu, kepanikan mulai menyelimuti kelompok tersebut ketika mereka mulai bertanya-tanya bagaimana cara melarikan diri. Kemudian, Kim Chul melangkah maju dan menjelaskan bahwa mereka telah terjebak di dalam gerbang merah. Song Yi, yang kebingungan, bertanya apa maksud dari gerbang merah tersebut. Dengan tenang, Sung Jinwoo menjelaskan bahwa gerbang merah berbeda dari gerbang biasa. Di dalam gerbang merah, semua kontak dengan dunia luar akan terputus total. Oleh karena itu, untuk melarikan diri, mereka harus mengalahkan bos Dungeon atau menunggu hingga ruang bawah tanah runtuh. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa dunia luar tidak akan bisa membantu mereka, dan Dungeon ini dipenuhi dengan makhluk ajaib yang sangat berbahaya. Tiba-tiba, hujan panah menyerang kelompok tersebut. Salah satu pemburu tewas seketika. Namun, Sung Jinwoo dengan cepat menangkap sebuah anak panah yang hampir mengenai Song Yi, sehingga melindunginya dari bahaya. Song Yi hanya bisa tertegun melihat refleks cepat Sung Jinwoo. Di sisi lain, tim menyadari bahwa mereka telah dikepung oleh para LFS.
Sung Jinwoo menyadari bahwa jarak di antara mereka telah membantu menyembunyikan keberadaan kelompoknya. Selain itu, ia melihat bahwa para LFS mulai menargetkan anggota terlemah dari kelompok tersebut. Dalam hati, ia mengakui bahwa jika situasi seperti ini terjadi 2 bulan yang lalu, kemungkinan besar ia tidak akan selamat dari serangan para elf itu. Oleh karena itu, ia memilih untuk mundur sejenak, yang membuat Song Yi merasa bingung. Untuk menjelaskan, Sung Jinwoo memberitahu bahwa LFS adalah predator kejam yang dikenal sebagai Byaki atau iblis putih di kalangan para pemburu, karena mereka ditakuti berkat efisiensi mereka yang brutal dalam berburu mangsa. Sementara itu, Kim Chul kemudian mengambil alih komando. Ia menyatakan bahwa tidak akan ada bantuan yang datang di tempat ini, sehingga ia bersikeras agar semua orang mengikuti perintahnya jika ingin bertahan hidup. Selain itu, ia menjelaskan bahwa ia tidak dapat mengelola seluruh kelompok sekaligus. Oleh karena itu, ia mengusulkan untuk membagi mereka menjadi 2 tim, dengan alasan bahwa pembagian ini akan meningkatkan peluang mereka untuk bertahan. Selain itu, ia memperingatkan bahwa tetap berada di satu tempat terlalu berisiko, karena mereka bisa mati membeku. Ia juga menegaskan bahwa ia mampu melindungi orang-orang yang memilih untuk pergi bersamanya. Sebagian besar anggota kelompok akhirnya setuju untuk mengikuti Kim Chul. Namun, ia dengan cepat memilih anggota yang dianggapnya lebih lemah dan menolak untuk membawa mereka. Ia menjelaskan bahwa keberadaan mereka hanya akan memperlambat timnya. Selain itu, Kim Chul menyebutkan bahwa 1 hari di dimensi ini setara dengan 1 jam di dunia luar. Oleh sebab itu, bisa saja memakan waktu berbulan-bulan untuk mengalahkan bos atau menunggu ruang bawah tanah runtuh. Dengan nada dingin, ia melabeli mereka yang ditinggalkannya sebagai beban mati, meskipun ia berjanji akan kembali menjemput mereka setelah bos dikalahkan. Di sisi lain, seorang gadis dari kelompok tersebut memutuskan untuk bergabung dengan tim Sung Jinwoo. Meskipun Kim Chul menganggap keputusan itu adalah keputusan bodoh, gadis tersebut tetap yakin bahwa Kim Chul tidak menyadari refleks Sung Jinwoo sebelumnya. Sambil berbisik kepada Sung Jinwoo, ia mengungkapkan keyakinannya bahwa Sung Jinwoo jauh lebih kuat dari yang terlihat. Ia bahkan berpendapat bahwa kekuatan Sung Jinwoo mungkin setara dengan pemburu peringkat A atau bahkan lebih tinggi. Namun, Sung Jinwoo tidak memberikan konfirmasi ataupun sanggahan terhadap pernyataan gadis itu. Selanjutnya, Kim Chul menyatakan bahwa ia akan mengambil jalan utama, karena menurutnya itu adalah rute terbaik. Sebagai tanggapan, Sung Jinwoo menawarkan untuk memimpin timnya melewati hutan. Setelah beberapa waktu, kelompok Kim Chul menemukan bekas cakar besar di pepohonan. Dengan percaya diri, Kim Chul menyatakan bahwa mereka telah memasuki wilayah beruang es. Ia bahkan dengan sombong mengatakan bahwa tim Sung Jinwoo, yang terdiri dari pemburu peringkat E, kemungkinan besar akan terbunuh begitu mereka bertemu dengan beruang es. Tak lama kemudian, kelompok Kim Chul benar-benar dikepung oleh salah satu makhluk besar tersebut. Beruang es itu menyerang, tetapi Kim Chul berhasil memblokir serangan itu dengan perisainya. Ia kemudian membelah beruang es menjadi 2 dengan kapaknya. Tanpa ragu, ia langsung bergerak untuk melawan 2 beruang lainnya, sambil tetap menjaga kepercayaan dirinya. Sementara itu, kelompok Sung Jinwoo dihentikan oleh gadis yang menunjukkan tanda cakar serupa di pepohonan. Gadis itu memperingatkan mereka bahwa mereka telah memasuki wilayah beruang es, sehingga ia menyarankan agar mereka kembali untuk menghindari pertemuan dengan makhluk itu. Namun, Sung Jinwoo tidak setuju dan justru menyarankan agar mereka terus maju. Ia menjelaskan bahwa karena ini adalah wilayah beruang es, mereka hanya perlu khawatir pada beruang-beruang yang lebih lemah daripada para elf yang sedang menunggu di luar. Mendengar penjelasan itu, gadis tersebut memikirkannya dan akhirnya menyadari bahwa Sung Jinwoo benar. Tidak ada makhluk ajaib lain yang akan memasuki area ini karena dominasi beruang es. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, udara menjadi semakin dingin. Melihat hal ini, Sung Jinwoo mengeluarkan beberapa mantel dari inventarisnya dengan menggunakan sihir subruang, lalu membagikannya kepada semua anggota timnya. Semua orang terkesan dengan kemampuan tersebut. Mereka mengenakan mantel hangat itu dengan penuh rasa syukur. Namun, Song Yi masih tampak bingung dan bertanya siapa sebenarnya Sung Jinwoo. Untuk menghindari pertanyaan itu, Sung Jinwoo hanya mengingatkan Song Yi bahwa karena ia telah membawanya ke sini, maka ia bertanggung jawab untuk melindunginya. Sung Jinwoo meminta agar dia dan yang lainnya tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut untuk saat itu. Tiba-tiba, beruang es besar muncul dari bayangan. Dengan sigap, Sung Jinwoo melangkah maju dan mengubah gelarnya menjadi pembunuh serigala sebagai persiapan untuk pertarungan. Sementara itu, di luar gerbang, Baek Yeonho mengamati cahaya merah yang tidak menyenangkan.
Ia menyimpulkan bahwa gerbang tersebut membawa kabar buruk. Ia meragukan bahwa siapapun, kecuali pemburu peringkat tinggi, dapat bertahan hidup di dalamnya. Namun, ia tetap menaruh harapannya pada Kim Chul, percaya bahwa pangkatnya mungkin memberi kesempatan pada tim penyerang. Manajer Ahn kemudian memberitahunya bahwa selain tim penyerang resmi, ada juga pihak lain yang memasuki gerbang, termasuk Sung Jinwoo. Mendengar hal ini, Baek Yeonho penasaran dan bertanya tentang peringkat Sung Jinwoo. Manajer Ahn menjawab bahwa Sung Jinwoo secara resmi berperingkat E, meskipun ia mencurigai bahwa Sung Jinwoo mungkin telah mengalami kebangkitan kedua, meskipun Sung Jinwoo sendiri tidak pernah mengonfirmasinya. Meskipun demikian, ia tidak terlalu optimis tentang peluang Sung Jinwoo untuk bertahan hidup. Saat itu, Wang Dongso datang bersama Wo Jinchul. Melihat kedatangan Wang Dongso, Baek Yeonho tampak tidak senang dan mempertanyakan alasan Wang Dongso berada di sana, padahal ia seharusnya berada di Amerika. Wang Dongso mengabaikan pertanyaan itu dan justru menantang Baek Yeonho dengan bertanya mengapa pemburu peringkat E diizinkan masuk ke gerbang, meskipun ia bukan bagian dari guild mereka. Wang Dongso jelas-jelas mengacu pada Sung Jinwoo, yang membuat Baek Yeonho bertanya-tanya bagaimana Wang Dongso bisa mengenal Sung Jinwoo. Dengan nada sinis, Wang Dongso mencemooh gerbang merah dan meratapi bahwa Sung Jinwoo kemungkinan akan mati di dalamnya sebelum sempat bertemu dengannya. Wo Jinchul, yang memperhatikan frustrasi Wang Dongso, mengungkapkan bahwa Sung Jinwoo beruntung berada di dalam gerbang, karena hal itu menyelamatkannya dari konfrontasi dengan Wang Dongso. Meskipun begitu, Wo Jinchul meragukan peluang Sung Jinwoo untuk keluar hidup-hidup. Di dalam gerbang, Sung Jinwoo berhasil menghabisi beruang es terakhir dan mendapatkan level tambahan. Timnya, termasuk gadis yang bergabung dengannya, tampak tercengang melihat kehebatannya. Mereka bertanya-tanya siapa dia sebenarnya, tetapi Sung Jinwoo tetap bungkam. Setelah itu, kelompok itu berkumpul untuk makan daging beruang panggang. Mereka masih heran karena Sung Jinwoo berhasil mengalahkan begitu banyak beruang es sendirian. Gadis itu kemudian memperingatkan agar mereka tidak terlalu santai, karena monster lainnya pasti ada di dekat mereka. Di sisi lain, Song Yi merasa bingung dengan perilaku Sung Jinwoo, terutama ketika ia memilih untuk berolahraga setelah makan malam, meskipun baru saja menghadapi pertarungan yang sangat intens. Ia pun berkomentar betapa anehnya Sung Jinwoo, dan yang lain setuju dengannya. Di tempat lain, Sung Jinwoo berdiri di luar sarang beruang es, siap menguji pasukan bayangannya. Dengan segera, ia memanggil mereka dan memperhatikan bagaimana pasukannya menyerang. Bayangan-bayangan itu dengan mudah menumbangkan para beruang, meskipun beberapa makhluk melawan dengan ganas dan berhasil mencabik sebagian pasukannya. Namun, bayangan-bayangan itu mampu beregenerasi dengan cepat menggunakan mana dan kembali bertarung. Sung Jinwoo menyadari bahwa penyihir di pasukannya memberikan dukungan yang sangat baik. Ia merasa terkesan dan berpikir bahwa mereka tampil lebih baik dari yang ia harapkan. Meski begitu, ia mencatat bahwa merawat pasukannya menghabiskan banyak mana. Tiba-tiba, bos besar beruang es muncul. Dengan satu serangan yang sangat kuat, makhluk itu memusnahkan seluruh pasukan bayangan Sung Jinwoo. Serangan itu menguras mana Sung Jinwoo, sehingga ia tidak dapat meregenerasi prajuritnya. Dalam situasi kritis tersebut, Sung Jinwoo memanggil Igris, sang kesatria bayangan. Dengan penuh percaya diri, Igris melangkah maju. Beruang es menyerang, tetapi Igris dengan mudah menghindari serangan itu dan memberikan tebasan yang presisi. Dalam waktu singkat, Igris berhasil mengalahkan beruang tersebut. Ketika beruang itu mencoba serangan terakhir yang putus asa, Igris menghabisinya dengan pemenggalan cepat. Sung Jinwoo, yang menyaksikan pertarungan itu, merasa terkesan dengan kekuatan Igris. Ia mengingat duel mereka sebelumnya dan menyadari bahwa ia mungkin tidak akan menang jika Igris menggunakan pedangnya pada saat itu. Bahkan pada levelnya saat ini, Sung Jinwoo merasa bahwa Igris mungkin masih lebih kuat darinya. Ia pun memuji Igris atas performanya yang luar biasa. Sementara itu, kelompok Kim Chul menghadapi para Elves. Dalam waktu singkat, semua rekan satu tim Kim Chul telah terbunuh, meninggalkannya sendirian. Dengan gemetar, ia merenungkan betapa dekatnya ia untuk menjadi anggota elit dari persekutuan Harimau Putih, hanya untuk akhirnya terjebak dalam situasi yang mengerikan ini. Pemandangan para Elves dan rekan-rekannya yang tewas membuat Kim Chul ketakutan. Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki peluang untuk menang, sehingga ia memilih untuk berlari secepat mungkin demi menyelamatkan diri. Kemudian, kita melihat Sung Jinwoo berdiri sebagai pemenang atas kematian para beruang es. Ia mulai menggunakan kekuatannya yang luar biasa sebagai seorang ahli. Dengan perintah sederhana, Sung Jinwoo membangkitkan beruang bayangan dari mayat-mayat tersebut,
yang kemudian bergabung dengan pasukan bayangannya yang akan terus berkembang. Sementara itu, di luar portal, manajer Ahan menjelaskan bahwa pasukan penyerang telah terperangkap di dalam portal selama 3 jam, yang berarti sekitar 3 hari dalam waktu portal. Karena gerbang merah itu sangat berbahaya, Wang Dongso menyimpulkan bahwa Sung Jinwo pasti sudah mati, sementara dia mulai bersiap untuk pergi dari sana. Namun, sebelum ia benar-benar pergi, Wang Dongso menghentikan langkahnya, dan menuntut penjelasan mengapa Sung Jinwo bergabung dengan Guild Harimau Putih sejak awal. Manajer Ahan, dengan santai menjelaskan bahwa Sung Jinwo hanyalah seorang kenalan yang ingin mengamati misi peringkat C. Jawaban ini tampaknya cukup bagi manajer Ahan, namun Wang Dongso tampak terkejut. Tiba-tiba, tanpa peringatan, manajer Ahan dicekik oleh Wang Dongso. Ia tidak tertipu oleh penjelasan itu karena ia tahu dirinya memiliki bakat untuk mengidentifikasi pemburu baru yang menjanjikan. Pada saat itu, Baek Yunho melangkah maju, berubah wujud, dan memperingatkan Wang Dongso untuk berhenti. Namun, tindakan ini justru membuat Wang Dongso semakin marah. Ia menganggap Baek Yunho tidak lebih dari sekadar ikan besar di kolam kecil. Karena itu, kedua pemburu peringkat S tersebut kemudian melepaskan sebagian kekuatan mereka, yang mengirimkan gelombang teror kepada mereka yang berada di dekatnya. Manajer Ahan semakin khawatir, takut bahwa pertarungan peringkat S tersebut dapat menghancurkan seluruh area. Sementara ketegangan meningkat di luar portal, di dalam portal, Kim Chul merasa lega setelah berhasil lolos dari para LFS. Namun, kelegaannya berubah menjadi kengerian ketika ia menemukan mayat-mayat beruang yang mati berserakan. Pemandangan itu membuatnya ketakutan. Ia mulai bertanya-tanya bagaimana seorang pemburu peringkat E yang ia tinggalkan bisa bertanggung jawab atas kehancuran seperti itu. Kim Chul gemetar ketakutan. Ia menduga bahwa para LFS mungkin adalah penyebab sebenarnya dari kehancuran itu. Dengan rasa takut yang terus membayangi, ia pun dengan cepat mundur ke hutan di luar gerbang. Sementara itu, di luar portal, Wang Dongso tampak terkesan ketika Wo Jinchul campur tangan, dan berhasil menghentikan pertarungan pemburu peringkat S yang hampir tidak terkendali. Wo Jinchul, dengan rendah hati, mengakui bahwa satu-satunya alasan lengannya tetap utuh adalah karena kedua pemburu peringkat S tersebut menahan diri pada saat-saat terakhir. Ia kemudian mencoba meyakinkan Wang Dongso bahwa Sung Jinwo hanyalah seorang pemburu peringkat E. Untuk memperkuat pernyataannya, ia menekankan bahwa ia telah mengevaluasi ulang Sung Jinwo 2 bulan lalu, dan tidak menemukan alasan untuk percaya bahwa ia lebih kuat dari itu. Sebagai tambahan, Wo Jinchul menjelaskan bahwa penyelidikan tim pengawasan terhadap kematian saudara Wang Dongso mengungkapkan bahwa penyebabnya adalah binatang sihir. Namun, Wang Dongso tetap menolak penjelasan itu. Ia menganggapnya sebagai upaya untuk menutupi kebenaran. Ia yakin bahwa jika Sung Jinwo bukan pelakunya, maka pembunuhnya pasti adalah Jin Ho yang kaya. Karena itu, Wo Jinchul mempertanyakan mengapa Wang Dongso menargetkan Sung Jinwo jika ia yakin bahwa Sung Jinwo bukan pelakunya. Namun, jawaban Wang Dongso hanyalah alasan untuk membenarkan keinginannya membunuh. Sebelum pembicaraan itu bisa berlanjut, Wang Dongso dipanggil pergi. Ia bergumam bahwa Sung Jinwo sangat beruntung. Setelah kepergian Wang Dongso, manajer Ahan hanya bisa merenungkan bagaimana tidak ada yang benar-benar memahami kedalaman kekuatan Sung Jinwo seperti dirinya. Ia percaya penuh pada kekuatan Sung Jinwo dan yakin bahwa dia akan selamat dari gerbang merah. Di dalam gerbang, kelompok Sung Jinwo duduk di sekitar api unggun. Mereka mencoba tetap hangat, namun, momen kedamaian mereka hancur ketika Kim Chul datang dengan penuh amarah. Ketika dia melihat orang-orang lemah ini hidup dan berkembang dengan mengenakan perlengkapan cuaca, serta dikelilingi oleh selimut dan makanan, jelas mereka dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada kelompoknya sendiri. Oleh karena itu, Kim Chul merasa marah dan mulai menuduh mereka menimbun perlengkapan. Dia bahkan mengklaim bahwa timnya mati karena kekurangan peralatan yang layak. Dibutakan oleh kemarahannya, dia menuntut agar seseorang segera mengungkap siapa yang menyembunyikan perlengkapan tersebut, lalu menyalahkan Park Hee-jin. Dia mencurigai bahwa Hee-jin bergabung dengan kelompok yang lebih lemah karena mengetahui kebenaran yang disembunyikan. Tidak berhenti di situ, Kim Chul kemudian memberikan ultimatum, menghitung mundur dari 3, dan mengancam akan melenyapkan mereka semua jika pelaku tidak mengaku. Namun, ketika tidak ada yang berbicara, dia meneriakkan nama Sung Jinwo, dengan asumsi bahwa Jinwo adalah orang yang bertanggung jawab, lalu bersiap untuk menyerang. Akan tetapi, sebelum Kim Chul sempat bertindak, Sung Jinwo tiba-tiba muncul dan dengan mudah mengalahkannya. Kelompok itu terkejut dengan kembalinya pemimpin mereka yang tak terduga.
Sung Jinwoo menegur Kim Chul karena menyalahkan orang lain atas kegagalan timnya. Selain itu, dia juga merasakan sesuatu yang lebih gelap di sekitar mereka. Oleh sebab itu, dia menuduh Kim Chul membawa masalah yang lebih besar ke tengah-tengah kelompok. Kemudian, mengalihkan perhatiannya ke lingkungan sekitar, Sung Jinwoo memanggil kehadiran tersembunyi, sambil menyatakan bahwa aura mereka terlalu kuat untuk diabaikan. Dia pun memerintahkan mereka untuk memperlihatkan wujud mereka. Sebagai tanggapan, para elfes menampakkan diri. Pemimpin mereka berkomentar dengan nada menghina, bahwa salah satu, sampah manusia, ternyata jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Namun, Sung Jinwoo langsung membalas dengan nada tajam, yang mengejutkan semua orang karena dia berbicara lancar menggunakan bahasa para monster. Bahkan Sung Jinwoo sendiri terkejut dengan kemampuannya itu. Dia lalu menyimpulkan bahwa sistem cheat miliknya pasti menjadi penyebabnya. Pemimpin elf itu kemudian mulai menjelaskan alasan kehadiran mereka. Dia mengungkap bahwa salah satu anak buahnya merasakan kekuatan besar Sung Jinwoo saat menghentikan panah. Oleh karena itu, mereka datang untuk menantang Jinwoo bertarung. Akan tetapi, sebelum pemimpin itu selesai berbicara, Sung Jinwoo dengan cepat memenggal kepala penantang pemimpin tersebut. Dengan aksi brutal itu, Sung Jinwoo menunjukkan bahwa dia tidak tertarik untuk bermain-main. Setelah itu, dia segera meluncurkan serangan. Pemimpin elf tersebut membela diri dengan terampil, sehingga Sung Jinwoo menyadari bahwa lawan ini tidak akan mudah dikalahkan. Namun, pemimpin itu malah tersenyum geli dan berkata bahwa Sung Jinwoo bukanlah manusia biasa. Dia kemudian bertanya mengapa Sung Jinwoo berpura-pura menjadi manusia. Jinwoo terkejut mendengar komentar itu, tetapi tawa pemimpin elf itu memperjelas bahwa dia tahu sesuatu yang tidak diketahui Jinwoo. Selanjutnya, pemimpin tersebut menjelaskan bahwa para elf mendengar suara dalam pikiran mereka yang memerintahkan mereka untuk membunuh manusia. Namun, anehnya, suara itu tidak pernah menyebutkan Jinwoo sebagai target. Pengungkapan ini membuat Sung Jinwoo curiga. Dia mulai bertanya-tanya apakah pengecualian para elf terhadap dirinya ada hubungannya dengan sistem cheat miliknya. Pemimpin itu berspekulasi bahwa Sung Jinwoo mungkin bukan sepenuhnya manusia, lalu menyarankan agar Jinwoo menyerahkan manusia lain demi keselamatan dirinya. Namun, Sung Jinwoo menuntut penjelasan lebih lanjut mengapa para elf menargetkan manusia sama sekali. Ketika pemimpin mulai menjawab, tiba-tiba tubuhnya mengalami gangguan. Dia mengulangi ucapannya seolah-olah terjebak dalam lingkaran. Meskipun demikian, Sung Jinwoo tetap menolak untuk menyerah. Akhirnya, pemimpin elf memperingatkan bahwa melawan mereka akan menjadikan Sung Jinwoo sebagai musuh mereka. Dia juga mengingatkan bahwa jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan dengan dirinya. Namun, Jinwoo tidak gentar dan mempertanyakan mengapa pemimpin elf itu begitu percaya diri. Dengan penuh keyakinan, Sung Jinwoo kemudian memanggil pasukan bayangannya, yang membuat orang-orang lain melihat dengan penuh ketidakpercayaan sambil bertanya-tanya bagaimana sesuatu seperti itu mungkin terjadi. Sementara itu, pemimpin LFS dengan sombong mengabaikan keberadaan pasukan tersebut, karena menganggap mereka hanya buang-buang waktu. Akan tetapi, Sung Jinwoo tidak memedulikan kata-kata itu dan terus mendesak untuk bertarung. Setelah menyetujui tantangan tersebut, pemimpin elf akhirnya menyerang, sehingga kedua belah pihak pun terlibat dalam pertempuran brutal. Di sisi lain, kelompok Sung Jinwoo berusaha melarikan diri, tetapi para pemanah elf dengan cepat menargetkan mereka. Dalam situasi yang mendesak itu, Sung Jinwoo menunjukkan keterampilan bertarungnya yang luar biasa dengan menghabisi para pemanah dengan mudah. Meskipun demikian, Sung Jinwoo mulai memahami alasan di balik kepercayaan diri pemimpin elf tersebut. Pemimpin elf, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Baruka, ternyata jauh lebih kuat daripada yang diantisipasi Jinwoo. Baruka tidak hanya mampu memberikan kerusakan yang signifikan dalam pertarungan, tetapi dia juga memiliki strategi yang sangat baik. Sementara itu, walaupun tentara bayangan Sung Jinwoo secara teknis abadi, proses generasi mereka memerlukan kekuatan sihir yang cukup besar. Karena itu, meskipun cadangan kekuatan sihir Sung Jinwoo sangat besar, dia menyadari bahwa energi tersebut pada akhirnya dapat habis jika digunakan terus-menerus. Lebih buruk lagi, Sung Jinwoo menyimpulkan bahwa Baruka tidak diragukan lagi jauh lebih kuat darinya. Ketika Baruka terlibat langsung dalam pertempuran, Jinwoo dengan cepat mengevaluasi situasi. Dia menyadari bahwa bahkan dengan bantuan Igris di sisinya, peluang tetap tidak berpihak kepadanya. Karena pasukan regulernya terlalu lemah untuk mengimbangi kekuatan Baruka, Sung Jinwoo menyimpulkan bahwa dia membutuhkan pasukan yang lebih kuat. Dalam pertempuran itu,
Baruka terus menunjukkan dominasinya sambil dengan bangga menyatakan bahwa sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia menikmati pertarungan seperti ini. Sementara itu, di tempat lain, Kim Chul mendapatkan kembali kesadarannya. Dipenuhi dengan amarah dan kebencian, dia mencengkeram pedangnya erat-erat, bertekad untuk menjatuhkan Sung Jinwoo. Saat Baruka bertarung melawan pasukan sihir Jinwoo, Kim Chul memanfaatkan kekacauan tersebut untuk melancarkan serangannya. Namun, Sung Jinwoo, yang sudah mengantisipasi hal ini, dengan cepat memerintahkan Igris untuk menciptakan tabir asap tebal. Di bawah perlindungan asap itu, Jinwoo dengan mudah mengakhiri hidup Kim Chul. Ketika Kim Chul menyadari rencana Jinwoo, dia menyerah pada kematiannya dengan pikiran terakhir yang dipenuhi oleh penyesalan. Namun, Sung Jinwoo tidak membiarkan Kim Chul berakhir begitu saja. Dia memerintahkan Kim Chul untuk bangkit kembali sebagai prajurit bayangan. Cahaya cemerlang pun meletus dari tubuh Kim Chul, yang akhirnya terlahir kembali dalam wujud baru. Di sisi lain, Baruka masih terus menyerang Jinwoo sambil mengejek bahwa bersembunyi tidak akan menyelamatkannya. Akan tetapi, rasa percaya dirinya terguncang ketika seorang prajurit bayangan baru yang menjulang tinggi muncul untuk menghadapinya. Prajurit tersebut memaksa Baruka untuk mundur sejenak. Melihat hal itu, Sung Jinwoo kemudian memberi nama prajurit barunya itu, Iron. Kim Chul yang telah dibangkitkan mengeluarkan teriakan memekakkan telinga. Sementara itu, Baruka menilai Iron dengan cepat, mencatat bahwa meskipun Iron kurang lincah, dia memiliki daya tahan yang luar biasa. Di sisi lain, Song Yi menyaksikan semua itu dengan tidak percaya. Dia bertanya-tanya apakah semua pertempuran Hunter selalu seintens ini. Namun, teman-temannya meyakinkannya bahwa pertempuran ini jauh melampaui apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Saat Iron terus bertahan, Baruka menyatakan bahwa pertarungan itu tidak memiliki tantangan. Dia kemudian menantang Sung Jinwoo dan Igris untuk bergabung dalam pertempuran. Sung Jinwoo menerima tantangan tersebut dengan seringai, sehingga pertempuran 3 lawan 1 yang intens pun dimulai. Kekuatan Baruka yang luar biasa terlihat sepenuhnya ketika dia berhasil menangkis serangan-serangan dari Sung Jinwoo, Igris, dan Iron secara bersamaan. Namun, rasa frustrasinya semakin bertambah saat jeritan Iron terus bergema sepanjang pertarungan. Baruka memutuskan bahwa Iron harus dihadapi terlebih dahulu, tetapi Iron terbukti menjadi tank yang tangguh, mampu menahan setiap pukulan. Kepercayaan diri Baruka mulai tumbuh ketika dia berhasil menghindari serangan Igris, namun dia lengah saat Sung Jinwoo berhasil mendaratkan tusukan. Sung Jinwoo sangat terkesan karena Baruka berhasil menghindari luka fatal, meskipun dalam kekacauan. Baruka pun marah karena dianggap diremehkan, namun Sung Jinwoo menghargai kemampuan Baruka yang bisa bertahan sejauh ini. Sementara itu, pertarungan semakin intens, dan Sung Jinwoo meluangkan waktu sejenak untuk mengalihkan perhatiannya ke yang lain. Pada saat yang sama, Baruka tiba-tiba teringat akan pasukannya dan berbalik untuk melihat pemandangan yang mengerikan. Tentara bayangan Sung Jinwoo telah memusnahkan seluruh klannya. Meskipun pemandangan yang suram itu, Baruka tetap yakin bahwa jika dia berhasil mengalahkan Sung Jinwoo, semuanya akan berubah. Ketika Sung Jinwoo melemparkan belatinya, Baruka mengejeknya dengan menyebutnya bodoh karena membuang senjatanya. Namun, Baruka meremehkan Sung Jinwoo, yang dengan akurasi sempurna mengingat kembali belati itu. Baruka hampir berhasil memblokirnya, namun senjatanya hancur dalam proses tersebut. Sung Jinwoo kemudian memanfaatkan momen tersebut, dengan memerintahkan Iron untuk menahan Baruka yang kini tidak bisa bergerak. Baruka menjadi sasaran serangan api yang sangat besar yang dilepaskan oleh tentara sihir Sung Jinwoo. Meskipun serangan itu sangat menghancurkan, Baruka tetap bertahan. Namun, dia tidak selesai begitu saja. Dia memotong Iron untuk berusaha memusnahkan manusia, tetapi Sung Jinwoo membalasnya dengan menghentikannya sekali lagi. Sung Jinwoo kemudian menyatakan bahwa pertempuran telah berakhir, tetapi Baruka menentang dan bersikeras bahwa itu belum selesai sampai dia mengatakannya. Namun, penentangannya tidak bertahan lama karena Iron, yang telah beregenerasi, menyerangnya dengan sepenuhnya. Sung Jinwoo kembali menegaskan bahwa pertempuran sudah berakhir, dan Baruka akhirnya terjatuh tak bernyawa di tanah. Namun, tubuh Baruka mulai gemetar. Ternyata, itu hanya Iron yang memastikan kemenangan mereka sepenuhnya. Sung Jinwoo menegur Iron, mengingatkannya untuk menahan diri dan diam-diam berharap perilaku ini tidak akan menjadi masalah di kemudian hari. Kelompok itu kemudian menghela nafas lega, dan mereka heran ketika Sung Jinwoo dengan tenang memberitahu mereka bahwa sudah waktunya untuk pergi. Mereka merasa lega dan siap untuk pergi, tetapi sebelum itu, Sung Jinwoo sempat melihat sekali lagi tubuh Baruka yang tak bernyawa di luar portal. Manajer Ahan memberitahu mereka bahwa saatnya untuk kembali ke rumah,
karena seminggu telah berlalu di dalam dan peluang untuk bertahan hidup semakin tipis. Namun, Baek Yunho menolak untuk pergi, tidak ingin meninggalkan anggota guildnya. Kedua pria itu tercengang ketika portal mulai terbuka, dan mereka kembali dengan percaya diri, berasumsi bahwa yang muncul adalah Kim Chul yang berhasil membawa anggota guildnya dengan selamat. Namun, mereka terkejut saat sosok yang keluar bukanlah Kim Chul, melainkan Sung Jinwoo yang masih hidup dan tidak terluka. Kepercayaan diri Baek Yunho terbukti benar, dan Sung Jinwoo berdiri sebagai pemenang yang tak terduga. Gerbang kemudian tertutup, dan Baek Yunho bertanya-tanya tentang nasib Kim Chul. Ketika dia mengetahui bahwa hanya hunter peringkat rendah yang selamat, dia merasa ngeri dan sangat penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Lalu, dia mendekati Sung Jinwoo untuk mendapatkan jawaban. Namun, Sung Jinwoo yang terlihat kelelahan menyuruhnya untuk mengarahkan pertanyaannya kepada seseorang di guildnya. Baek Yunho merasa terkejut dan menafsirkan ini sebagai pembangkangan. Dia tercengang oleh keberanian Sung Jinwoo, karena Sung Jinwoo tidak bertanya padanya, malah memerintah. Yang terburuk, sikap ini bahkan bisa dianggap sebagai ancaman. Ketegangan meningkat saat Baek Yunho menjadi lebih serius dan menekankan bahwa 6 anggota guildnya hilang. Hal ini menjadikannya tugasnya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun, Sung Jinwoo tidak terpengaruh oleh intimidasi tersebut dan dengan tenang menunjukkan bahwa dialah yang menyelamatkan 2 anggota yang masih hidup. Ini berarti, Baek Yunho seharusnya menunjukkan rasa terima kasihnya sebagai gantinya. Baek Yunho membutuhkan waktu sejenak untuk menenangkan diri, menyadari bahwa Sung Jinwoo benar, dan akhirnya meminta maaf atas sikapnya sebelumnya. Kemudian, dengan situasi yang mereda, Sung Jinwoo mengantar Song Yi pulang. Setelah Sung Jinwoo pergi, Baek Yunho bertanya tentang Sung Jinwoo dan mengapa dia tampak begitu marah. Park Hee-jin menjelaskan bahwa Sung Jinwoo hanya berubah setelah mengalahkan bos, dan menunjukkan bahwa itu pasti karena kelelahan. Dia juga mencatat bahwa Sung Jinwoo biasanya adalah orang yang baik. Tentu saja, Baek Yunho tertarik dan memberi instruksi untuk melakukan apapun agar bisa merekrut Sung Jinwoo ke dalam guild mereka. Kemudian, Sung Jinwoo mengantar Song Yi ke rumahnya, berterima kasih padanya untuk semuanya, dan berkata bahwa dia berharap dapat bertemu lagi. Setelah itu, Sung Jinwoo meninggalkan tempat tersebut dan merenung. Dia terkejut karena kurang dari sehari telah berlalu sejak mereka terjebak di gerbang. Namun, dia merasa kecewa karena hanya mendapatkan 1 belati untuk semua masalahnya. Dia menyimpulkan bahwa Baruka pasti memiliki level yang terlalu tinggi untuk menghasilkan hadiah yang lebih baik. Melihat kembali kejadian tersebut, Sung Jinwoo ingat mencoba membangkitkan Baruka sebagai prajurit abadi. Meskipun diberi 3 kali kesempatan, dia gagal mengekstraknya. Sung Jinwoo kemudian mencari solusi dengan mendapatkan iron dari situasi tersebut, namun lebih dari itu, kenyataan bahwa ini menandai ketiga kalinya dia harus mengambil nyawa manusia. Hari berikutnya, Sung Jinwoo bertemu dengan Jinho, namun dia terkejut dengan pakaian Jinho yang mencolok dan berlebihan. Saat mereka mempersiapkan misi, Sung Jinwoo memberitahu Jinho bahwa mereka harus menjemput seseorang terlebih dahulu. Ternyata, orang yang dimaksud adalah Song Yi, yang membuat Jinho terkejut melihat betapa informalnya Sung Jinwoo dan Song Yi bersama satu sama lain. Jinho menjadi curiga, kemudian, ketika Sung Jinwoo dengan santai bertanya pada Song Yi apakah dia berhasil tidur, Jinho salah mengartikan interaksi tersebut. Dia khawatir dengan niat Sung Jinwoo. Jinho mengingatkannya bahwa Song Yi masih di bawah umur. Namun, Sung Jinwoo menepisnya, jelas tidak menyadari kesalahpahaman tersebut, yang hanya memicu kekhawatiran Jinho. Beberapa waktu kemudian, Jinho menonton dengan kagum saat pasukan bayangan Sung Jinwoo secara brutal memusnahkan sekelompok binatang buas yang sangat kuat. Jinho tidak dapat memahami dari mana asal pasukan itu di bumi. Karena menyadari bahwa Jinho belum pernah melihat mereka sebelumnya, Sung Jinwoo pun menjelaskan bahwa pasukan tersebut adalah bagian dari salah satu keterampilannya yang terburuk. Namun, meskipun telah dijelaskan, Jinho sama sekali tidak menyangka bahwa tingkat kekuatan yang mengerikan seperti itu mungkin ada, bahkan dalam pertempuran tingkat atas. Setelah selesai memusnahkan musuh, Sung Jinwoo memerintahkan pasukannya untuk mulai menambang kristal di daerah tersebut. Jinho, yang menyadari ketidakmampuannya untuk menyamai efisiensi mereka, merasa sedih. Oleh karena itu, ia memohon kepada Sung Jinwoo agar diizinkan mengumpulkan permata sihir sebagai gantinya. Namun, Sung Jinwoo tetap menolak, meskipun sebenarnya ia tidak ingin menyakiti perasaan Jinho. Akhirnya, salah satu pasukan bayangan menawarkan untuk berbagi pekerjaan dengan Jinho. Di tempat lain, seorang pria misterius berdiri di tengah reruntuhan kapal yang hancur.
Seorang prajurit yang ketakutan memohon agar nyawanya diselamatkan, tetapi pria itu dengan tenang menyuruhnya untuk santai. Namun, masalahnya adalah mereka tidak berbicara dalam bahasa yang sama. Karena itu, setelah beralih ke bahasa Inggris yang terbata-bata, pria tersebut menjelaskan bahwa dia adalah manusia dan hanya ingin pulang ke rumah. Kembali bersama Sung Jinwoo, ia dan Jinho merayakan keberhasilan mereka setelah menyelesaikan 19 penyerangan, yang merupakan bagian dari kesepakatan mereka. Dengan penggerebekan yang telah selesai, langkah berikutnya bagi Sung Jinwoo adalah lulus ujian tertulis di asosiasi untuk mendapatkan lisensi Master Guild-nya. Setelah memiliki lisensi tersebut, ia akhirnya dapat bernegosiasi dengan ayahnya. Namun, sebelum itu, Sung Jinwoo mengumumkan bahwa ia berencana melakukan perjalanan untuk sementara waktu. Mendengar hal tersebut, Jinho mulai berpikir bahwa Sung Jinwoo ingin menjauhinya. Namun, ketika Jinho mengungkapkan pikirannya, Sung Jinwoo dengan cepat menyangkalnya. Ia bahkan bercanda, mengatakan bahwa ia hanya sedang mabuk. Meskipun demikian, Jinho merasa ragu, karena ia sudah terbiasa didorong menjauh oleh orang-orang di sekitarnya, terutama oleh kakak laki-lakinya yang 10 tahun lebih tua darinya. Kakaknya selalu bersikap dingin dan tidak pernah menunjukkan ikatan persaudaraan dengannya. Namun, berbeda dengan kakaknya, Sung Jinwoo telah banyak membantu Jinho. Karena itu, dengan penuh harap, Jinho mengakui bahwa ia berharap Sung Jinwoo adalah kakaknya. Mendengar hal tersebut, Sung Jinwoo tergerak oleh rasa sakit yang dirasakan Jinho. Untuk menghiburnya, Sung Jinwoo menuangkan 2 cangkir minuman dan berkata bahwa mulai hari ini, ia akan menganggap Jinho sebagai adik laki-lakinya. Hal itu membuat Jinho tertegun, tetapi sekaligus sangat tersentuh. Sementara itu, pria misterius dari bangkai kapal telah ditahan, dan para penyelidik mendiskusikan asal-usulnya. Pria tersebut mengaku sebagai pemburu asing yang terjebak di dalam gerbang selama 10 tahun dan baru saja menemukan jalan keluar yang mengarah ke gerbang di Amerika. Karena merasa skeptis, para penyelidik khawatir bahwa pria tersebut mungkin adalah binatang sihir humanoid. Oleh karena itu, untuk memverifikasi identitasnya, mereka memanggil seorang hunter peringkat S untuk melakukan interogasi. Hunter tersebut adalah Wang Dongso, dan mereka menunggunya untuk mengajukan pertanyaan. Satu-satunya informasi yang mereka ketahui adalah bahwa pria itu bernama Sung Hwan. Di tempat lain, Sung Jinwoo memberitahu adiknya, Jin Ah, bahwa ia akan bepergian selama seminggu. Jin Ah, yang tahu betapa sibuknya Sung Jinwoo akhir-akhir ini, menggoda kakaknya dengan bertanya siapa yang akan ia ajak pergi. Karena kesal dengan pertanyaan itu, Sung Jinwoo menjawab dengan tegas bahwa ia akan pergi dengan seorang teman. Setelah menjawab, ia segera meninggalkan rumah. Tidak lama kemudian, ia tiba di depan pintu masuk kastil iblis. Sambil berdiri di sana, Sung Jinwoo merenungkan betapa ia telah berkembang sejak pertama kali menghadapi Cerberus di level 20. Saat itu, ia hampir tidak bisa bertahan hidup. Namun, kini dengan levelnya yang 3 kali lebih tinggi, Sung Jinwoo yakin bahwa tantangan kali ini akan sangat berbeda. Sung Jinwoo kemudian menggunakan kunci dari sistemnya untuk membuka gerbang dan memasuki kastil. Ketika meninjau tujuan misinya, ia melihat bahwa tugasnya adalah mengumpulkan jiwa iblis. Namun, Sung Jinwoo sangat terkejut saat mengetahui bahwa sistem mengharuskannya membunuh 10.000 iblis. Jumlah itu hampir tidak dapat ia percayai ada di ruang bawah tanah tersebut. Meskipun tugas itu sangat berat, Sung Jinwoo tetap fokus pada tujuan utamanya, yaitu mendapatkan bahan-bahan untuk ramuan kehidupan demi menyembuhkan ibunya. Jadi, tidak peduli berapa banyak iblis yang menghalangi jalannya, Sung Jinwoo memutuskan untuk menyelesaikan quest sialan ini. Sementara itu, di tempat lain, Jinho berbicara dengan ayahnya, Yo Myung-han, tentang rencananya mengambil alih guild. Jinho menyadari bahwa kakak laki-lakinya juga berlomba-lomba untuk mendapatkan kendali. Namun, ia tidak setuju dengan pendekatan saudaranya karena menurutnya membawa orang luar untuk menjalankan guild terlalu berisiko bagi masa depan perusahaan. Akan tetapi, Myung-han justru mengalihkan pembicaraan ke Sung Jinwoo. Ia mengkritik Jinho karena bergaul dengannya. Myung-han menjelaskan bahwa Sung Jinwoo terlibat dalam 3 insiden yang sangat kontroversial. Pertama, insiden penjara bawah tanah ganda, di mana timnya musnah. Kedua, insiden tim hunter yang melibatkan pembunuhan narapidana. Ketiga, insiden pengawasan. Namun, meskipun bahaya mengintai, Sung Jinwoo secara ajaib selamat dari ketiga kasus itu. Selain itu, Myung-han mencatat bahwa Sung Jinwoo berperan penting dalam membantu Jinho menyelesaikan 19 serangan untuk mendapatkan lisensi Guild Master-nya. Tidak hanya itu,
Ia juga memainkan peran besar dalam insiden Gerbang Merah dengan membawa para korban selamat ke tempat yang aman. Myung-han menuduh Jin-ho menggunakan taktik curang dengan mengandalkan Sung Jin-woo untuk mendapatkan keuntungan. Meski begitu, Jin-ho mengakui bahwa metodenya memang ideal. Namun, ia tetap bersikeras bahwa ia tahu apa yang terbaik untuk Guild. Di luar dugaan, Myung-han tiba-tiba setuju untuk membiarkan Jin-ho mengejar kepemimpinan. Akan tetapi, ia memberikan satu syarat yang harus dipenuhi. Syarat itu adalah Jin-ho harus merekrut Sung Jin-woo ke dalam Guild. Myung-han mengungkapkan bahwa Guild Harimau Putih telah mencoba menggaet Sung Jin-woo sejak insiden Gerbang Merah karena mereka mengakui potensi luar biasanya. Oleh sebab itu, jika Jin-ho benar-benar ingin memimpin Guild, ia ditantang untuk mengamankan kesetiaan Sung Jin-woo terlebih dahulu. Dengan penuh tekad, Jin-ho menerima tantangan tersebut dan berjanji untuk mewujudkannya. Di sisi lain, di Kastil Iblis, Sung Jin-woo menyadari bahwa meskipun ia telah mengalahkan banyak iblis, ia tidak dapat mengekstrak bayangan mereka untuk menambah pasukannya. Hal itu membuatnya bingung karena ia tidak bisa memahami alasannya. Padahal, ia telah menjatuhkan begitu banyak iblis. Usaha tersebut terasa sia-sia. Pada saat itu, ia menerima izin untuk memasuki lantai berikutnya. Sebuah cahaya terang menandai jalan maju, dan Sung Jin-woo terkesima melihat ruang bawah tanah itu. Ruang bawah tanah tersebut sangat besar karena pada dasarnya merupakan seluruh kota yang terkandung dalam satu bangunan. Namun, perjalanan melalui ruang bawah tanah itu cepat terasa melelahkan. Beruntung, Sung Jin-woo memanggil pemimpin beruang es untuk membantunya. Binatang itu menyerang ke depan dengan mudah, memotong lautan iblis yang menghalangi jalan mereka. Terpesona oleh kekuatan murni beruang tersebut, Sung Jin-woo memutuskan untuk menamainya Teng. Di tempat lain, sekelompok gadis sedang mengagumi Cha-hae-in. Sementara mereka memujinya, Cha-hae-in teringat percakapannya dengan Tuan Choi. Ia memutuskan untuk merahasiakan laporan tentang semut terbang. Namun, Tuan Choi menjelaskan bahwa merilis informasi tersebut hanya akan menyebabkan kepanikan yang meluas. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk fokus pada penguatan guild mereka. Sebagai perusahaan domestik terbesar, mereka percaya bahwa lebih banyak kekuatan adalah kunci ekspansi. Kembali ke ruang bawah tanah, Sung Jin-woo terus membersihkan lebih banyak iblis. Ketika ia pertama kali menerima kunci, ia khawatir ruang bawah tanah itu mungkin merupakan penjara bawah tanah peringkat S. Namun, sejauh ini, iblis yang ia hadapi berada di sekitar peringkat B tinggi. Walaupun jumlah mereka sangat banyak dan terus bertambah kuat dengan setiap lantai, Sung Jin-woo tetap membuat kemajuan yang stabil. Berdasarkan pengalamannya dengan struktur lain, Sung Jin-woo menduga bahwa kastil ini kemungkinan besar memiliki 100 lantai seperti menara ujian. Ia pun bertanya-tanya seberapa kuat ia nantinya saat mencapai puncak. Ketika ia mencapai jumlah 4.000 jiwa yang telah ia kumpulkan, ia mengingatkan dirinya sendiri untuk melacak persediaannya dengan hati-hati. Di sisi lain, ia juga teringat janjinya kepada Jina untuk kembali dalam seminggu. Karena itu, ia sadar bahwa ia berpacu dengan waktu. Akhirnya, Sung Jin-woo berhasil mengumpulkan 10.000 jiwa, menyelesaikan persyaratan utama dari quest. Namun, perjalanannya ternyata belum berakhir. Ketika ia terus maju, ia bertemu dengan sekelompok iblis yang sangat kuat. Nama pemimpin mereka muncul dalam teks merah, yang menunjukkan bahaya ekstrim. Nama monster itu adalah Vulkan, pemimpin kelas bos dari lantai bawah. Di tempat lain, kita melihat bahwa manajer Ahan dan Park Hee-jin sedang mencari keberadaan Sung Jin-woo. Namun, mereka hanya mendapatkan informasi dari Jinah bahwa kakaknya sedang dalam perjalanan. Akan tetapi, manajer Ahan merasa ragu karena tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa Sung Jin-woo melakukan penggerebekan atau meninggalkan negara. Jejak terakhir yang dimiliki oleh asosiasi menunjukkan bahwa dia terlihat di tengah kota. Akibatnya, asosiasi hanya bisa berspekulasi tentang kemana dia pergi. Sementara itu, di dalam kastil iblis, Sung Jin-woo menyatakan bahwa dia akan menghadapi bos besar. Oleh karena itu, dia memberikan instruksi kepada pasukan bayangannya untuk memusnahkan sisa prajurit iblis. Pasukan tersebut segera bertindak cepat menghancurkan gerombolan musuh. Dengan lebih banyak poin yang dialokasikan untuk kemampuan inteleknya, Sung Jin-woo dapat memanggil pasukan yang lebih besar dan mempertahankannya dengan lebih efisien. Selain itu, peningkatan kekuatan magisnya membuat pertempuran menjadi lebih mudah. Setelah selesai dengan para prajurit iblis, Sung Jin-woo mengalihkan perhatiannya kepada bos besar iblis. Dia bertanya-tanya apakah binatang raksasa itu akan bangkit. Ketika dia mengira bahwa makhluk itu hanya akan diam,
dia terkejut saat binatang itu tiba-tiba bergerak dengan kecepatan luar biasa untuk menyerangnya. Namun, Sung Jinwoo bereaksi dengan cepat, menghindar, dan menyerang balik dengan sebuah tendangan kuat yang mengirimkan iblis besar itu terlempar. Bahkan, Sung Jinwoo terkejut dengan kekuatannya sendiri karena dia hanya memukul monster itu dengan santai. Dia pun bertanya-tanya apakah dia secara tidak sengaja telah meningkatkan level kekuatannya. Namun demikian, pertarungan belum selesai. Vulkan, sang bos besar, mengeluarkan suara gemuruh yang tampaknya menandakan bahwa ia akan berubah ke bentuk lain. Hal ini mengingatkan Sung Jinwoo pada pertempurannya sebelumnya melawan Cerberus. Karena itu, ketika binatang tersebut menyerangnya dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan, Sung Jinwoo segera memanggil Iron untuk memberikan perisai tepat waktu. Dengan demikian, dia berhasil memblokir serangan tersebut. Akan tetapi, raksasa itu terus melancarkan serangan tanpa henti. Sung Jinwoo tercengang melihat bagaimana sesuatu yang sebesar itu bisa bergerak secepat itu. Ketika serangan terus berlanjut, dia menemukan celah dan bergerak ke belakang binatang itu. Dia memperhatikan bahwa Vulkan dapat mengantisipasi gerakannya. Vulkan adalah monster yang luar biasa, dan satu-satunya titik yang terlihat rentan adalah kepalanya. Oleh karena itu, Sung Jinwoo mulai berlari sambil merumuskan strategi untuk membatasi pergerakan Vulkan. Kemudian, dia menemukan sebuah bangunan yang sempurna untuk rencananya. Ketika dia berlari cepat ke arah bangunan itu, Vulkan fokus mengejarnya dan akhirnya menabrak struktur tersebut. Dengan binatang itu yang sesaat tidak bisa bergerak, Sung Jinwoo memanggil senjatanya. Dalam satu serangan yang menentukan, dia mengiris leher Vulkan. Akhirnya, bos besar lantai bawah berhasil dikalahkan, dan Sung Jinwoo menerima item yang disebut Fragmen Pohon Dunia sebagai hadiahnya. Di tempat lain, Sung Huan sedang diinterogasi oleh Wang Dongso. Wang Dongso mendengar rumor bahwa Sung Huan mungkin adalah binatang ajaib yang bisa berbicara. Namun, Sung Huan membantah klaim tersebut dan menawarkan untuk menjalani tes apapun, termasuk analisis DNA, untuk membuktikan bahwa dia manusia. Meskipun demikian, Wang Dongso tetap berperan sebagai polisi jahat. Dia memerintahkan Sung Huan untuk tidak berbicara kecuali diminta. Wang Dongso terlihat kesal karena merasa waktu istirahatnya terganggu. Ketika dia melihat dokumen Sung Huan meminta izin untuk mengatakan sesuatu. Namun, Wang Dongso membentaknya dan menyuruhnya diam. Sung Huan mengabaikan peringatan itu dan tetap bertanya seberapa besar kemanusiaan sebenarnya memahami tentang gerbang dan binatang sihir. Karena Wang Dongso tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan, Sung Huan mulai menjelaskan. Dia mengatakan bahwa gerbang, Dungeon, dan binatang ajaib hanyalah puncak dari gunung es. Lebih lanjut, dia memperingatkan bahwa ada kekuatan yang mampu memicu bencana akhir yang telah terbangun. Meskipun tidak bisa menjelaskan lebih jauh, Sung Huan bersikeras bahwa satu-satunya tujuannya adalah untuk mencegah bencana tersebut. Namun, Wang Dongso menganggap semua itu omong kosong. Dia mengingatkan Sung Huan bahwa ada jutaan pemburu di seluruh dunia. Menurutnya, jika cukup banyak pemburu bergabung, mereka bisa menghadapi ancaman apapun. Namun demikian, Sung Huan mengungkapkan bahwa jumlah pemburu tidak akan berarti apa-apa melawan apa yang akan datang. Akhirnya, dia memperingatkan bahwa para pemburu itu akan dimakan dan diubah menjadi senjata yang digunakan untuk melawan kemanusiaan itu sendiri. Wang Dongso semakin frustrasi sambil mengabaikan klaim Sung Huan. Ia lalu beralih ke absurditas latar belakang Sung Huan, khususnya bagaimana binatang ajaib konon berhasil memiliki istri dan 2 anak. Dengan rasa ingin tahu palsu, Wang Dongso bertanya siapa nama anak Sung Huan. Sung Huan menjawab bahwa nama anaknya adalah Sung Jinwoo. Suasana hati Wang Dongso berubah menjadi hiburan. Ia menyeringai seraya memberitahu Sung Huan bahwa putranya telah mati. Wang Dongso menolak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Sung Huan, sambil menambahkan bahwa Sung Huan bisa menanyakannya langsung kepada anaknya ketika mereka bertemu di akhirat. Wang Dongso kemudian memamerkan kekuatannya saat mengeluarkan ancaman ini, namun ekspresi Sung Huan berubah menjadi gelap, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sementara itu, di dalam ruang bawah tanah, pasukan bayangan Sung Jinwoo sedang menghancurkan kelompok iblis lainnya. Sung Jinwoo memperhatikan pemimpin kelompok tersebut dan menyatakan bahwa pertempuran ini telah menjadi sepenuhnya sepihak. Ia bertanya-tanya apakah pemimpin iblis itu terkejut melihat betapa menakutkannya pasukan bayangannya. Namun, kemudian ia menyadari bahwa bahkan makhluk mati pun bisa merasakan ketakutan, seperti yang terlihat dari iblis yang gemetar ketakutan. Dalam sekejap mata, Sung Jinwoo memotong kepala pemimpin itu hingga bersih. Sebuah pemberitahuan muncul,
mengungkapkan bahwa Sung Jinwoo baru saja mengalahkan Metus dan telah naik level lebih jauh. Di luar ruang bawah tanah, kita melihat sebagian kota hancur setelah gempa besar yang disebabkan oleh bencana. Seorang penyelidik berkomentar tentang bagaimana pertempuran antara pemburu peringkat es bisa membentuk kembali seluruh bentang alam. Ia mencatat bahwa kehancuran tersebut meluluhlantakkan segala sesuatu yang ada di jalannya. Namun, ia juga merasa beruntung karena pertempuran ini hanya dibatasi pada area tersebut. Jika tidak, kehancuran yang terjadi bisa saja jauh lebih buruk. Kehancuran itu begitu tiba-tiba dan sangat luar biasa sehingga tampaknya terjadi dalam sekejap. Ketika mengamati akibatnya, penyelidik merenungkan bagaimana Wang Dongso dikalahkan dengan sangat cepat, sehingga kerusakan hampir tidak sempat menyebar lebih luas. Kembali ke dalam ruang bawah tanah, Sung Jinwoo mulai kehabisan makanan. Ini menandakan bahwa ia telah mencapai batas kemampuannya untuk saat ini. Ia telah mencapai lantai 475, dan meskipun kemungkinan hanya tersisa 25 lantai lagi, perjalanan tersebut masih cukup jauh. Namun, keuntungan yang didapat dari perjalanan ini sepadan. Dari kerangka yang ia kalahkan, Sung Jinwoo mendapatkan sebuah kalung. Dari binatang buas di level 50, ia mendapatkan sepasang anting. Kedua barang tersebut sangat kuat dengan sendirinya, tetapi ketika digunakan bersama, mereka memberikan bonus set yang menambahkan 5 poin ke semua statistik. Ketika memperhatikan ada satu slot kosong dalam set tersebut, Sung Jinwoo menyimpulkan bahwa masih ada satu binatang level B lagi yang harus ia kalahkan untuk melengkapinya. Ia juga mendapatkan sebuah item yang disebut bola keserakahan. Meskipun item ini tidak memberikan keuntungan langsung kepadanya, item ini menggandakan kekuatan sihir pasukannya ketika digunakan, menjadikannya aset yang sangat berharga. Hadiah terbaru Sung Jinwoo adalah kesempatan untuk membuka sebuah kotak rampasan acak yang terkutuk, yang ia pikir tidak akan pernah ia dapatkan lagi. Ia merasa lega ketika menemukan sebuah kunci kedua di dalamnya. Namun, sayangnya kunci tersebut tidak memiliki instruksi, sehingga ia tidak tahu kapan atau di mana ia bisa menggunakannya. Untuk saat ini, hadiah tersebut bukanlah prioritas utama bagi Sung Jinwoo. Tujuannya adalah mengumpulkan bahan-bahan untuk ramuan kehidupan. Saat ini, ia telah memiliki fragmen pohon dunia dari vulkan dan mata air dari hutan Eko setelah mengalahkan Metus. Namun, itu baru 2 dari 3 bahan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan ibunya yang sekarat. Sung Jinwoo bersumpah bahwa ketika ia kembali ke ruang bawah tanah ini, ia akan menyelesaikan apa yang telah ia mulai dan menuntaskan misinya. Setelah Sung Jinwoo keluar dari penjara ruang bawah tanah dan merenungkan kemajuannya, dia menyadari bahwa sekarang dia hanya membutuhkan darah Raja Iblis yang telah disucikan. Mengetahui betapa pentingnya itu baginya, dia menyimpulkan bahwa dia harus sepenuhnya siap sebelum mencoba mendapatkannya. Untuk itu, dia memeriksa statistiknya. Sung Jinwoo terus mengalami peningkatan level setelah baru-baru ini pergi ke Istana Iblis. Namun, meskipun demikian, dia masih diklasifikasikan sebagai Hunter Rank E. Jadi, meskipun dia bisa terus menaikkan status Rank E-nya, hal itu justru mencegahnya berpartisipasi dalam serangan tingkat tinggi atau misi. Oleh karena itu, Sung Jinwoo memutuskan bahwa sudah waktunya untuk menghilangkan kedoknya dan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya dengan menilai ulang pangkatnya. Keesokan harinya, Sung Jinwoo pun menuju ke pusat penilaian untuk evaluasi pangkatnya. Kebetulan, Hyun Gi-chul, yang selalu setia, juga berada di pusat pencarian calon rekrutan. Dia dengan santai mengamati para hunter menebak peringkat mereka, ketika dia melihat Sung Jinwoo di antara mereka. Tanpa ragu, dia langsung mengenalinya. Segera setelah itu, Hyun Gi-chul menelepon Baek Yun-ho dan memberitahunya bahwa Sung Jinwoo telah datang untuk penilaian ulang. Mendengar ini, Baek Yun-ho pun langsung menjatuhkan segalanya dan bergegas ke pusat penilaian. Sementara itu, Sung Jinwoo menunggu gilirannya. Dalam waktu yang bersamaan, dia mendengar percakapan antara 2 hunter di dekatnya. Salah satunya meyakinkan orang lain yang tampak gugup, dengan mengatakan bahwa ujian itu sebenarnya cukup sederhana. Orang yang cemas itu pun menjelaskan kesulitannya, mengungkapkan bahwa dia perlu mendapatkan uang sebagai hunter untuk menghidupi istri dan putrinya, namun dia mengancam akan meninggalkan mereka jika tidak berhasil. Orang lainnya kemudian mencoba menghiburnya, dengan mengatakan bahwa selama peringkatnya lebih baik dari E, dia pasti akan baik-baik saja. Bahkan, dia menunjukkan perekrut yang siap memberikan penawaran kepada siapapun dengan peringkat di atas rank E. Mendengar percakapan itu, Sung Jinwoo pun merenung tentang kenyataan pahit yang sering dialami para hunter rank E. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya dipanggil untuk ujian. Dalam catatan penguji,
Tertulis bahwa Sung Jinwoo ada di sini untuk penilaian ulang dan mereka mengasumsikan bahwa dia sudah terbiasa dengan proses tersebut. Penguji kemudian memerintahkannya untuk meletakkan tangannya di kristal hitam dan menunggu. Sung Jinwoo pun patuh. Namun, penguji segera menyadari adanya sesuatu yang aneh. Sebuah pesan muncul di mesin, dan penguji memintanya untuk mencoba lagi. Namun, hasilnya tetap sama. Kesalahan muncul berulang kali pada penguji yang mereset mesin, namun hasilnya tidak berubah. Atasannya datang dan memperhatikan kesulitan yang dihadapi penguji. Dia pun bertanya apakah ada yang salah. Penguji menjelaskan situasi ini, meyakini bahwa mesin yang digunakan tidak berfungsi dengan baik. Namun, atasannya memutuskan untuk melakukan tes sendiri. Ketika kesalahan yang sama terjadi, dia pun menyadari bahwa ini bukan kegagalan mekanis. Atasannya kemudian menjelaskan kepada penguji bahwa kesalahan ini bukan disebabkan oleh mesin, melainkan karena ketidakmampuan perangkat tersebut untuk mengukur kekuatan Sung Jinwoo yang telah melampaui batas perangkat itu. Hal ini tentu saja mengejutkan penguji. Dengan cepat, mereka menyimpulkan bahwa Sung Jinwoo kini telah menjadi hunter peringkat S yang ke-10 di negara ini. Sementara itu, di luar pusat evaluasi, Tuan Choi Jong-in mendekati Hyun Gi-chul dan menanyakan perkembangan investigasi semut bersayap. Hyun Gi-chul menjelaskan bahwa Departemen Investigasi telah melakukan otopsi dan membandingkan sampel yang ada dengan sampel dari kasus-kasus sebelumnya. Namun, mereka masih memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai kesimpulan yang pasti. Tuan Choi mengakui hal ini dan mengubah topik pembicaraan dengan membahas insiden Red Gate yang baru-baru ini terjadi. Dia menyebutkan bahwa Serikat Harimau Putih mengizinkan non-anggota untuk berpartisipasi dalam penyerbuan, bahkan memberi kesempatan kepada mereka untuk mengalahkan bosnya. Dengan rasa penasaran, Tuan Choi bertanya pada Jinchul tentang identitas pria itu. Namun, Jinchul mengaku tidak tahu dan menjelaskan bahwa meskipun dia hadir selama penggerebekan, dia pergi sebelum penggerebekan tersebut berakhir. Tuan Choi tampak kecewa mendengar hal ini, tetapi kemudian menyadari keributan di dalam pusat penilaian dan memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Keduanya pun menuju ke gedung tempat mereka menyaksikan akibat dari penilaian ulang Sung Jinwoo. Di sana, semua orang membicarakan mesin itu dan ketidakmampuannya untuk mengevaluasi kekuatan Sung Jinwoo. Pemeriksa lalu memberitahu Sung Jinwoo bahwa dia akan membutuhkan waktu 3 hari untuk evaluasi ulang menggunakan peralatan khusus, karena mesin standar tidak cukup untuk mengukur kemampuannya. Sementara itu, Gi-chul mengamati dari kejauhan dan menyadari bahwa Sung Jinwoo persis seperti yang dia antisipasi. Mengenali peluang yang ada, dia bersiap untuk mendekati Sung Jinwoo dan memulai percakapan. Namun, tepat pada saat itu, Tuan Choi dan Jinchul tiba di gedung tersebut. Sung Jinwoo langsung mengakui Tuan Choi sebagai ketua tim Hunter, yang terkenal dengan julukan penyihir api terkuat di negara ini, setelah merasakan aura kuat yang dimiliki Sung Jinwoo. Tuan Choi dengan cepat menyimpulkan bahwa Sung Jinwoo adalah sumber keributan tersebut dan berniat untuk merekrutnya. Tuan Choi pun melangkah maju untuk memperkenalkan dirinya, tetapi Sung Jinwoo dengan santai berjalan melewatinya tanpa sepatah kata pun, yang membuat seluruh ruangan tercengang. Tindakan Sung Jinwoo yang tak terduga ini membuat Tuan Choi bingung dan bertanya kepada Jinchul apakah dia lupa memperkenalkan dirinya dengan benar. Namun, Jinchul meyakinkannya bahwa dia sudah memperkenalkan Tuan Choi dengan benar. Meskipun begitu, Sung Jinwoo tetap berjalan melewatinya tanpa melihat sedikit pun. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu pun mulai menyadari bahwa Sung Jinwoo telah menghilang. Hal ini kemudian membawa mereka untuk menduga bahwa dia pasti seorang asasin, mengingat keterampilan yang dimilikinya. Beberapa saat kemudian, Baek Yunho tiba dengan terengah-engah setelah berlari secepat mungkin. Melihatnya dalam keadaan seperti itu, Tuan Choi langsung memotong semua pembicaraan dan mengatakan bahwa Sung Jinwoo pastilah hunter yang membersihkan Red Gate. Tuan Choi semakin memperkuat keyakinannya bahwa Sung Jinwoo benar-benar luar biasa dan memilih untuk membiarkan semuanya berjalan seperti biasa. Setelah itu, Tuan Choi pun keluar dari bangunan. Sementara itu, Baek Yunho masih berdiri, kaget, menyadari bahwa Tuan Choi sudah menemukan keterlibatan Sung Jinwoo, dan bahwa inilah orang yang terakhir ingin dia cari tahu. Pada malam hari, Sung Jinwoo duduk diam di samping ibunya, menatap sosoknya yang damai. Sebelum meninggalkan ruangan, Sung Jinwoo berbisik kepada ibunya untuk menunggunya sedikit lebih lama. Di luar, dia bertemu dengan Jinchul, yang menyapanya dengan pengakuan yang tak terduga. Jinchul mengakui bahwa Sung Jinwoo telah mengubah total perspektifnya. Dia menjelaskan bahwa sebagai bagian dari divisi pengawasan, tugasnya adalah untuk memantau para pemburu dan menangkap mereka yang melanggar hukum demi keadilan. Di masa lalu,
dia selalu yakin dengan kemampuannya untuk menghakimi orang, namun Sung Jinwo telah mengubah keyakinannya itu, membuktikan bahwa dia salah. Sung Jinwo berjalan menuju pintu keluar dan bertanya apakah dia juga sedang diawasi. Jinchul meyakinkannya dengan mengatakan bahwa mereka memang sedang memantau dia sebagai seorang penjahat. Namun, dia juga mencatat bahwa tim pengawasan bertugas untuk mengendalikan Hunter. Meskipun demikian, mereka tidak berdaya jika berhadapan dengan Hunter peringkat S. Sung Jinwo mengangguk dan melanjutkan ke arah keluar. Namun, Jinchul menghentikannya dan berkata bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Beberapa saat kemudian, Go Gun-hee, ketua asosiasi pemburu, memasuki tempat kejadian dan memperkenalkan dirinya. Setelah itu, Go Gun-hee mengundang Sung Jinwo untuk percakapan yang tenang dan ramah. Pertama, dia mengucapkan selamat kepada Sung Jinwo karena resmi menjadi Hunter peringkat S. Sung Jinwo tampak bingung dan mengarahkan pertanyaannya untuk mengklarifikasi. Go Gun-hee pun menjelaskan bahwa penilaian ulang itu hanya sekadar formalitas, mengingat saat mesin gagal mengukur kekuatan Sung Jinwo, statusnya sebagai peringkat S Hunter pada dasarnya sudah dikonfirmasi. Dengan rasa ingin tahu, Sung Jinwo bertanya mengapa penilaian ulang itu diperlukan, jika pangkatnya sudah diputuskan. Go Gun-hee tersenyum dan menjelaskan bahwa penilaian ulang memberikan asosiasi kesempatan untuk bertemu dengan Sung Jinwo sebelum orang lain bisa menembaknya. Dia menguraikan bahwa meskipun asosiasi mengelola sejumlah besar Hunter, hanya sedikit yang benar-benar luar biasa. Sebagian besar Hunter elit cenderung bergabung dengan guild untuk mengejar ketenaran atau uang. Kemudian, Go Gun-hee menunjukkan bahwa bahkan Jinchul, salah satu dari mereka yang ahli terbaik, hanya peringkat A. Asosiasi sangat membutuhkan lebih banyak pemburu kuat. Oleh karena itu, dia memperluas undangan kepada Sung Jinwo dan menawarkannya posisi paling bergengsi di asosiasi. Dia menjelaskan bahwa pemerintah tidak lagi memegang kekuasaan nyata di negara ini, para pemburu sekarang menentukan keseimbangan kekuatan. Di pusat dinamika ini, terdapat 5 serikat besar, yang hampir tidak mempertahankan keseimbangan yang rapuh. Go Gun-hee memperingatkan bahwa jika Sung Jinwo bergabung dengan salah satu serikat ini, keseimbangan yang rumit akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Sebagai gantinya, dia mengusulkan solusi, Sung Jinwo harus bergabung dengan asosiasi dan mengubahnya menjadi salah satu kekuatan besar yang mampu menahan guild dicek. Jinchul kemudian meminta Sung Jinwo untuk memikirkan masalah ini lebih lanjut, dan Sung Jinwo mulai tertarik dengan kesempatan tersebut. Dia mulai mempertimbangkan tawaran Go Gun-hee dengan serius. Sung Jinwo memperhatikan kehadiran Go Gun-hee yang luar biasa sebagai pemburu peringkat S pertama di negara ini. Dia memancarkan kekuatan yang luar biasa, dengan fisik yang menentang usianya yang lebih dari 80 tahun. Sung Jinwo menyadari bahwa meskipun telah mundur dari tugas aktif, Go Gun-hee masih membawa kekuatan untuk menyainginya. Oleh karena itu, dia tahu hidupnya bisa berubah menjadi lebih baik jika dia menerima undangan Go Gun-hee, tetapi Sung Jinwo tetap menolak. Go Gun-hee menganggap Sung Jinwo seperti banyak orang lainnya yang memilih uang, tetapi Sung Jinwo mengejutkannya dengan menyatakan sebaliknya. Sung Jinwo menjelaskan bahwa dia merindukan pertempuran dan menyatakan bahwa penjara bawah tanah adalah tempatnya yang sebenarnya. Mendengar ini, Go Gun-hee merasakan jantung tuanya berdebar kencang, sebuah sensasi yang belum pernah dia alami selama bertahun-tahun. Dia menghiburnya, mengatakan bahwa jika dia 10 tahun lebih muda, dia akan memiliki kesempatan untuk bertarung bersama seseorang seperti Sung Jinwo. Namun, menyadari bahwa dia tidak bisa mempengaruhi keputusan Sung Jinwo, Go Gun-hee memutuskan untuk tidak menekan lebih jauh. Sung Jinwo pun berterima kasih padanya atas tawaran tersebut dan memutuskan untuk mengambil cuti. Saat Sung Jinwo berjalan menjauh, Go Gun-hee yang bahkan sebagai penyembuh peringkat S tidak dapat membalikkan penuaan, merasa terjebak dengan tubuh yang semakin menua. Akhirnya, dia memerintahkan Jinchul untuk membatalkan semua janjinya untuk sisa hari itu, karena dia ingin waktu untuk dirinya sendiri dan merenung. Sementara itu, Sung Jinwo merenungkan langkah-langkah selanjutnya. Dia tahu bahwa dirinya harus tumbuh lebih kuat secepat mungkin untuk menyelamatkan ibunya. Rasa urgensi mendorongnya maju, tidak memberi ruang untuk bermalas-malasan. Di seluruh dunia, di Amerika, Wang Dongso terbangun di ranjang rumah sakit. Tubuhnya masih babak belur akibat pertemuannya baru-baru ini. Wakil direktur mengunjunginya untuk mengklarifikasi satu hal penting. Dia bertanya tentang Sung Il-hwan, apakah benar bahwa Sung Il-hwan adalah monster buas? Tanpa ragu, Wang Dongso menegaskan bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh Sung Il-hwan adalah sesuatu yang tidak manusiawi, dan menyimpulkan bahwa dia pastilah monster ajaib. Puas dengan jawaban Wang Dongso, wakil direktur mulai pergi,
tetapi Wang Dongso menghentikannya. Dia bertanya tindakan apa yang sedang diambil melawan Sung Il-huan. Wakil direktur menjelaskan bahwa meskipun pihak asosiasi sedang melacaknya, tidak ada jaminan keberhasilan. Pasalnya, Sung Il-huan telah mengalahkan Wang Dongso, seorang hunter peringkat S, yang mereka tinggalkan sendirian. Mengingat momen setelah kekalahan tersebut, penggemar Sung Il-huan memperingatkannya untuk tetap menjauh dari keluarganya, atau menghadapi pembalasan, bahkan di neraka. Mendengarnya, Wang Dongso merasa terhina dan memutuskan untuk mempersiapkan dirinya untuk pertandingan ulang. Oleh karena itu, dia menyadari bahwa dia membutuhkan artefak yang kuat agar memiliki kesempatan. Artefak di dunia hunter adalah peninggalan buatan manusia yang memiliki kekuatan luar biasa. Artefak tersebut dianggap sebagai peralatan tingkat tinggi di dunia pemburu, dan bahkan yang paling terampil pun kesulitan untuk menciptakannya. Sementara itu, kita melihat Sung Jinwoo yang sedang melihat berbagai artefak di lelang online. Namun, tidak ada yang menarik perhatiannya. Segala sesuatu yang layak dipertimbangkan sangat mahal, dan dia tahu bahwa dia perlu dipersiapkan secara menyeluruh sebelum menghadapi Istana Iblis. Dia memeriksa berbagai item yang dapat menggandakan kerusakan. Setelah mencatat bahwa meskipun beberapa item di pasar bisa meningkatkan kekuatan sihir sebesar 20 hingga 30%, tidak ada yang bisa langsung menggandakannya. Sung Jinwoo menyadari bahwa bola-bola ini bisa mencapai harga yang sangat tinggi jika dijual, tetapi asal-usulnya akan menimbulkan terlalu banyak pertanyaan, terutama karena dia hanya berperingkat E. Dia berpikir, jika dia memiliki catatan menyelesaikan serangan peringkat, menjualnya mungkin akan lebih mudah. Namun, sebagai hunter peringkat E, bahkan berpartisipasi dalam serangan semacam itu pun tidak diperbolehkan. Saat itu juga, pencariannya mengarah ke daftar pekerjaan dari guild yang sedang merekrut penambang untuk ekspedisi skala besar. Yang mengejutkannya, tidak ada persyaratan peringkat. Sementara itu, Jin Chul yang sedang melihat arsip Sung Jinwoo, memperhatikan betapa drastisnya perubahan pada Sung Jinwoo dibandingkan dengan 4 bulan yang lalu. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah Sung Jinwoo adalah seorang ranker palsu. Namun, Jin Chul meyakinkannya sebaliknya, mengungkapkan bahwa Sung Jinwoo mengalami beberapa luka saat membersihkan ruang bawah tanah peringkat rendah. Jin Chul kemudian menjelaskan bahwa Sung Jinwoo menjadi seorang hunter untuk membiayai perawatan ibunya yang sakit dan membayar biaya kuliah adiknya. Go Gun Hee terkesan dengan pengabdian Sung Jinwoo kepada keluarganya setelah mengetahui bahwa Sung Jinwoo baru saja bergabung dengan penyerbuan Serikat Hunter. Oleh karena itu, Go Gun Hee pun berasumsi bahwa Sung Jinwoo tidak akan bisa menahan bonus tersebut. Tapi Jin Chul mengoreksinya dan menjelaskan bahwa Sung Jinwoo bergabung sebagai penambang, bukan bagian dari tim penyerang. Go Gun Hee merasa bingung dan tidak dapat memahami motif Sung Jinwoo. Sementara itu, kita melihat Sung Jinwoo tiba di situs gerbang, dan dia diterima sebagai anak di bawah umur karena kekuatannya yang menonjol, bahkan di antara tipe tempur hunter. Sung Jinwoo kemudian menjelaskan bahwa gerbang skala besar, seperti peringkat, membutuhkan berbagai tim, antara lain tim penyerangan untuk melawan monster, tim penambangan untuk mengekstrak batu mana, dan tim pemulihan untuk mengumpulkan mayat monster. Dengan begitu banyak orang yang terlibat, hadiahnya pun sangat besar. Sementara itu, di dalam ruang bawah tanah, kita melihat Tuan Choi melawan monster seorang diri. Dia membakar mereka dengan sihir api yang kuat, sementara Tank melindungi tim dari apinya. Monster yang tersisa kemudian diburu oleh Tuan Choi dengan mudah. Beberapa saat kemudian, tim penyerang keluar dari ruang bawah tanah, dan Sung Jinwoo mengamati mereka, mengasumsikan mereka telah membersihkan semua monster kecuali bos untuk menjaga gerbang tetap terbuka. Pada saat yang sama, dia menyadari betapa kuatnya Tuan Choi dalam memimpin tim melalui gerbang peringkat tanpa masalah. Para penambang kemudian bergosip tentang hunter peringkat S yang kedua diperintah, saat dia keluar dari gerbang dan mengungkapkan dirinya sebagai Cha-hae-in. Sung Jinwoo lalu merasakan aura yang kuat, dan untuk sesaat, dia menyadari hal itu, meskipun sensasi itu cepat memudar. Hunter Cha bertanya-tanya apakah itu hanya imajinasinya. Sung Jinwoo terkesan oleh persepsinya dan memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri. Para penambang kemudian memasuki gerbang dan mulai mengekstrak batu mana. Sementara yang lainnya fokus pada penambangan, minat Sung Jinwoo terletak pada pangkat bos. Dia berharap bisa melihatnya setidaknya sekali. Mendengar para penambang berbisik tentangnya yang berperingkat E, Sung Jinwoo mengabaikan komentar mereka, berpikir bahwa pembicaraan semacam ini adalah hal yang biasa. Saat dia mulai bekerja, kekuatan yang mengesankan menarik perhatian, meninggalkan yang lain bertanya-tanya apakah dia benar-benar peringkat E. Setelah beberapa waktu, pemimpin menyerukan istirahat makan siang,
sehingga semua orang lain keluar dari ruang bawah tanah. Namun, Sung Jinwo tetap tinggal di belakang, bertekad untuk menyelesaikan pekerjaannya sebelum istirahat. Sang pemimpin mengajaknya untuk bergabung dengan mereka, tetapi dia menolak, fokus pada membersihkan area pertambangannya. Seperti yang lainnya, ekspresi Sung Jinwo semakin tajam dengan tekad karena dia melihat ini sebagai kesempatannya untuk mengintip bosnya. Dia berlari cepat menuju ruang bos, bertanya-tanya apakah itu lebih kuat dari apapun yang pernah dia hadapi. Meskipun dia tahu bahwa pertempuran ini akan menjadi kerugian besar bagi Guild Hunter, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Memanggil belatinya, dia bergerak lebih dekat, siap untuk masuk. Namun, tepat sebelum melangkah masuk, dia berhenti karena Hunter Cha tiba-tiba muncul di belakangnya, menembus keheningan, dan bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Di sini, Sung Jinwo merasa bahwa tindakannya tadi cukup ceroboh. Dengan menghela napas pasrah, ia akhirnya memberitahu Hunter Cha bahwa dirinya tersesat dan tanpa sengaja berakhir di tempat ini. Mendengar itu, Hunter Cha segera bertanya apakah ia berasal dari tim penambangan. Lalu, dengan tegas, ia memperingatkan bahwa ini adalah ruang bos dan memerintahkannya untuk segera mundur. Sung Jinwo diam-diam mengakui bahwa Hunter Cha memang pantas mendapatkan reputasinya. Ia bahkan tidak menyadari kedatangannya sampai perempuan itu berbicara. Tak lama setelah itu, Hunter Cha mulai memperhatikan sesuatu. Belati yang sebelumnya ada di tangan Sung Jinwo telah menghilang, membuatnya bertanya-tanya apakah matanya hanya mempermainkannya. Sementara itu, Sung Jinwo meminta maaf karena tersesat, nada suaranya mengandung sedikit penyesalan. Namun, Hunter Cha justru membentaknya agar segera keluar sebelum ia memprovokasi bos. Tidak ingin menimbulkan masalah, Sung Jinwo pun berusaha pergi. Akan tetapi, saat ia melewati Hunter Cha, ia menyadari sesuatu yang aneh. Karena merasa ada yang janggal, ia langsung memerintahkannya untuk berhenti. Ketika Sung Jinwo berhenti, Hunter Cha mengendusnya dan tiba-tiba terkejut karena ia tidak memiliki bau menyengat seperti hunter lainnya. Karena penasaran, ia pun bertanya apakah Sung Jinwo benar-benar seorang hunter. Setelah Sung Jinwo mengonfirmasi bahwa dirinya hanyalah seorang hunter peringkat E, Hunter Cha sempat bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang salah. Namun, pada akhirnya, ia memutuskan untuk mengabaikan hal itu dan hanya memperingatkannya agar berhati-hati saat keluar. Saat Sung Jinwo berbalik untuk pergi, Hunter Cha masih memikirkan hal yang baru saja ia sadari. Ia bertanya-tanya apakah kurangnya bau khas Sung Jinwo disebabkan oleh peringkatnya yang rendah. Dalam momen refleksi yang singkat, ia akhirnya mengakui bahwa, sebenarnya, Sung Jinwo memiliki aroma yang cukup harum. Setelah itu, Sung Jinwo kembali ke Dungeon seusai beristirahat. Namun, saat ia tiba, rekan-rekan penambangnya langsung merasa iri karena ia sempat bertemu langsung dengan Hunter Cha saat tersesat. Mereka mengaku hanya bisa mengaguminya dari kejauhan. Selain itu, mereka juga menjelaskan bahwa perempuan itu selalu berpatroli tanpa lelah demi melindungi mereka dari bos, bahkan rela mengorbankan waktu istirahatnya sendiri. Mendengar hal itu, Sung Jinwo, dengan campuran kekaguman dan sedikit kesedihan, akhirnya menyadari alasan mengapa Hunter Cha berada di dekat ruang bos. Tak lama kemudian, bos penambangan memberitahu bahwa Hunter Cha memang tidak nyaman dengan bau hunter lain. Para penambang pun menambahkan bahwa hal itu disebabkan oleh konstitusi uniknya, yang membuatnya selalu menutupi hidungnya dengan sapu tangan. Sung Jinwo pun mulai merenungkan bagaimana reaksi Hunter Cha terhadap dirinya berbeda dari orang lain. Ia bertanya-tanya apakah itu berarti dirinya tidak memiliki aroma khas seorang hunter. Ia juga teringat bahwa bos dari Red Gate pernah mengatakan hal yang sama. Karena hal itu, ia mulai berpikir bahwa mungkin penyebabnya adalah statusnya sebagai seorang pemain. Dengan rasa penasaran yang bercampur ketidakpastian, ia bertanya-tanya apa sebenarnya arti menjadi seorang pemain, meskipun dirinya sama sekali tidak memiliki petunjuk. Kemudian, setelah pekerjaan penambangan selesai, Sung Jinwo menerima upahnya. Pada saat itu, bos penambangan mengungkapkan rasa terima kasihnya karena mereka berhasil menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari jadwal berkat bantuan Sung Jinwo. Tak hanya itu, para penambang juga berkomentar bahwa ia memiliki bakat alami dalam pekerjaan ini. Bahkan, bosnya mengakui bahwa sepanjang kariernya, ia belum pernah bertemu seseorang seperti Sung Jinwo. Karena itulah, bos kemudian bertanya apakah Sung Jinwo tertarik untuk bekerja dengannya dalam jangka panjang dengan janji kompensasi yang adil. Namun, Sung Jinwo dengan sopan menjawab bahwa ini hanyalah pekerjaan sementara baginya. Mendengar jawaban itu, bos tampak kecewa. Meski begitu,
Ia tetap memintanya untuk bekerja 1 hari lagi. Ia pun menjelaskan bahwa besok mereka memiliki misi peringkat A dan C secara berturut-turut. Sung Jinwoo merenungkan permintaan itu sejenak. Ia tahu bahwa tes evaluasi ulangnya dijadwalkan lusa, dan ia merasa percaya diri setelah akhirnya memahami proses raid. Akan tetapi, ia terkejut saat mengetahui bahwa Guild Hunter telah menjadwalkan 2 misi raid dalam 1 hari. Pada saat yang sama, bos juga memberitahu bahwa tim serangan kedua akan ditugaskan untuk misi ini, membuat Sung Jinwoo semakin tertarik. Bos kemudian membanggakan bahwa kekuatan sejati dari Guild Hunter terletak pada kemampuannya memiliki 2 tim serangan yang mampu menangani gate peringkat A, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh guild lain di negara ini. Terinspirasi oleh pengetahuan baru ini, Sung Jinwoo setuju untuk kembali besok, dan bos, yang terlihat sangat senang, berjanji untuk berbicara dengan atasannya tentang menggandakan gajinya. Sung Jinwoo dengan rendah hati mengatakan agar bos tidak terlalu khawatir, tetapi bos tetap bersikeras. Malam itu, kita melihat Hunter Cha dengan ekspresi sedikit khawatir, meminta seseorang untuk menyelidiki Sung Jinwoo dari tim penambangan. Orang tersebut mengungkapkan bahwa dia sudah mengenalnya, karena Tuan Choi sebelumnya telah memberinya tugas yang sama. Namun, dia tidak dapat membagikan detail lebih lanjut karena alasan tertentu. Informasi tentang Sung Jinwoo telah disegel oleh asosiasi Hunter. Dia merasa ini sangat aneh, karena dia belum pernah melihat asosiasi mengunci data seseorang yang bukan Hunter kelas atas. Sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, Hunter Cha tiba-tiba mengakhiri panggilan. Berbaring di tempat tidurnya setelahnya, dia merenungkan apa arti semua ini. Dia berpikir bahwa meskipun dia telah bertemu banyak Hunter sejauh ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang sebenarnya memiliki aroma yang menyenangkan. Keesokan harinya, kita melihat Sung Jinwoo tiba di lokasi gerbang, dan semua orang menyambutnya dengan hangat, sebuah sambutan yang membangkitkan kenangan hari-hari awalnya sebagai Hunter dan membuatnya tersenyum lembut. Mereka kemudian memutuskan untuk memulai dengan gerbang peringkat C hari itu. Kita pun melihat Sung Jinwoo bekerja dengan batu mana seperti ekskavator manusia. Setelah menyelesaikan pekerjaan, dia bergabung dengan yang lain untuk makan. Bosnya terus-menerus memujinya, mengatakan bahwa mereka berhasil menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan menikmati waktu istirahat ini semata-mata berkat usahanya. Bos bahkan bertanya-tanya apakah Jinwoo benar-benar tidak ingin tetap bekerja dengan mereka, menawarkan bayaran 5 kali lipat dari tarif biasanya. Namun, Sung Jinwoo dengan tegas menolak tawaran itu. Tak lama setelah itu, San Ki-hun, kapten tim serangan kedua, muncul dan bertanya apakah ada seseorang dari kru penambangan yang bisa membantu karena porter mereka tidak bisa datang hari ini. Bos menyarankan agar tim pemulihan lebih cocok untuk pekerjaan ini, tetapi Ki-hun dengan kesal membalas bahwa mereka sudah mengatakan kekurangan tenaga. Jelas, bos tidak senang dengan permintaan itu, tetapi Ki-hun menaikkan tawarannya dengan menambahkan tunjangan risiko bagi siapapun yang ikut serta dalam Dungeon. Meski begitu, bos tetap menolak, bersikeras bahwa Hunter berperingkat rendah seperti mereka tidak layak menjadi porter di Dungeon peringkat A, tidak peduli berapa banyak uang yang ditawarkan. Ki-hun membuat tawaran terakhir untuk melihat apakah ada yang tertarik, dan Sung Jinwoo dengan berani mengangkat tangannya. Bos mencoba membujuknya agar tidak ikut, tetapi Sung Jinwoo dengan percaya diri mengatakan agar mereka tidak khawatir. Meskipun mendapat banyak peringatan, Ki-hun hanya bertanya peringkatnya. Setelah mengetahui bahwa Sung Jinwoo hanya peringkat E, dia menganggap tidak ada salahnya membawa serta Sung Jinwoo. Mereka kemudian menuju ke portal, dan Sung Jinwoo tidak bisa tidak memperhatikan bahwa gerbang ini lebih besar dari yang kemarin. Ki-hun berkomentar bahwa meskipun ukurannya lebih besar, energi magisnya tidak sekuat gerbang sebelumnya. Salah satu Hunter meyakinkan Sung Jinwoo bahwa ini tidak berbahaya, lagi pula, tim kedua tidak akan ada di sini jika itu berbahaya. Sung Jinwoo melihat bahwa tim ini terdiri dari 6 Hunter peringkat A dan 3 peringkat B, yang masih memenuhi syarat sebagai tim serangan meskipun tanpa anggota peringkat S. Saat mereka melangkah ke dalam gerbang, Sung Jinwoo menduga bahwa kekuatan magis di sini mungkin lebih lemah dari sebelumnya, tetapi dia tidak bisa menghilangkan firasat buruk yang mengingatkannya pada Red Gate. Penyembuh tim menenangkannya dengan mengatakan bahwa semua Hunter di sini sangat kuat dan tidak akan ada masalah selama dia tetap bersama mereka. Sementara itu, San Ki-hun yakin bahwa setelah misi ini selesai, dia akan secara resmi dipromosikan menjadi kapten tim. Dia percaya bahwa dia bisa menangani tugas ini, meskipun dia tidak sekuat kapten atau wakil kapten mereka saat ini. Kemudian, saat itulah mereka merasakan kehadiran monster di depan, dan mereka segera bersiap tanpa menunggu perintah lebih lanjut. Mereka lalu diserang oleh beberapa Dungeon Jackal,
Tetapi monster-monster ini ternyata terlalu lemah, dan tim berhasil menghabisinya dalam hitungan detik. Semua orang terkejut melihat Dungeon Jekyll di sini, dan Sung Jinwo bertanya-tanya apakah mereka memang langka. Penyembuh menjelaskan bahwa mereka hanyalah monster peringkat C dan sangat aneh jika menemui mereka di Dungeon peringkat A, karena monster lemah seperti ini biasanya dimangsa oleh yang lebih kuat. Sung Jinwo kemudian melihat kalung di leher mereka, mengungkapkan bahwa Jekyll ini sedang dipelihara sebagai anjing pemburu oleh seseorang. Saat itu juga, lebih banyak monster mendekat, dan mereka menyadari bahwa itu adalah pasukan High Orc. Salah satu dari mereka menyerang dengan melemparkan tombak, dan Sun Ki-hun berhasil menahan serangan itu. Para monster menyerbu ke arahnya, sementara Tank menggunakan skill taunnya. Namun, sayangnya itu tidak berhasil karena para monster justru menargetkan mereka yang berada di belakang. Meskipun salah satu hunter berhasil menangkis serangan mereka, para orc tidak mengalami kerusakan yang signifikan akibat resistensi sihir mereka yang tinggi. Kemudian, penyihir tim mencoba mengikat salah satu monster, tetapi dia tidak bisa menahannya karena monster itu terlalu kuat. Untuk itu, penyihir api memanggil 2 prajurit api untuk membantu. Sementara prajurit api bertarung melawan para orc, anggota tim lainnya juga bertarung dengan sengit. Namun, para orc akhirnya berhasil melukai seniman bela diri tim, yang segera meminta bantuan dari Heller. Sayangnya, Heller sudah sibuk menyembuhkan Tank. Ki-hun mulai berpikir bahwa mereka benar-benar kalah jumlah dan takut ini akan menjadi akhir mereka, terutama setelah salah satu hunter kehilangan lengannya akibat serangan orc. Ki-hun diam-diam berharap agar tidak ada yang mati di sini. Namun, tepat pada waktunya, Heller segera turun tangan dan menggunakan sihirnya untuk meregenerasi lengan yang hilang sepenuhnya. Sementara itu, penyihir berkacamata berhasil menahan para orc. Tiba-tiba, seekor orc muncul di belakang Heller, dan dia tampak pasrah menerima ajalnya. Namun, Sung Jinwo langsung turun tangan. Menggunakan Ruler's Hand, dia membunuh orc tersebut dengan merobek tulang punggungnya. Heller hanya bisa bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi, sementara Sung Jinwo mulai menggunakan skill stealth-nya untuk membantu para hunter lainnya. Dia menyerang orc dari bayang-bayang, melemahkan mereka tanpa terdeteksi. Para hunter terkejut melihat para orc mulai melemah secara tiba-tiba. Namun, mereka memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan serangan penuh, membunuh para orc satu persatu. Sung Jinwo berpikir bahwa dia sebenarnya tidak ingin menonjol, tetapi dia juga menolak membiarkan siapapun mati di hadapannya. Diam-diam, dia terus melemahkan monster-monster itu dari kegelapan, memungkinkan para hunter lainnya untuk menyelesaikan pertarungan. Akhirnya, mereka berhasil membantai semua orc. Ki-hun segera mengecek keadaan timnya, lega saat mengetahui semua orang baik-baik saja. Heller menyebutkan bahwa sesuatu yang aneh terjadi selama pertarungan, dan Ki-hun menambahkan bahwa dia juga merasakan para monster tiba-tiba melemah. Dia bertanya kepada para penyihir apakah mereka yang melakukannya, tetapi mereka menyangkalnya, dengan mengatakan bahwa hal seperti itu seharusnya mustahil tanpa kehadiran seorang hunter tipe assassin. Mereka kemudian memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya, menganggap bahwa mereka hanya beruntung kali ini. Sementara itu, penyihir berkacamata berpikir bahwa Sung Jinwo serius meremehkan tim ini. Seharusnya dia tahu bahwa skill stealth-nya akan terdeteksi dengan adanya penyihir di dalam kelompok. Namun, dia memilih untuk diam, menyadari bahwa Sung Jinwo pasti memiliki alasan tersendiri. Lagi pula, dia berhutang budi padanya karena telah membantu mereka bertahan hidup. Para hunter kemudian berbalik ke kapten mereka dan menanyakan apakah mereka harus melanjutkan atau mundur. Mereka menunjukkan bahwa menghadapi Dungeon seperti ini setidaknya membutuhkan 2 healer tambahan dan 3 penyihir tambahan. Sang pemimpin mempertimbangkan situasi ini dengan saksama, sementara Sung Jinwo diam-diam berharap kapten akan membuat keputusan yang tepat. Akhirnya, pemimpin memutuskan untuk mundur, yang disambut dengan kelegaan oleh semua orang. Saat mereka mencapai gerbang keluar, mereka menyadari bahwa gerbang itu kini disegel oleh penghalang, sesuatu yang tidak ada saat mereka pertama kali memasuki Dungeon. Para penyihir maju untuk menghapus penghalang itu, bersyukur bahwa mereka telah memutuskan untuk mundur, karena Dungeon ini jelas menyembunyikan entitas yang mampu menggunakan sihir tingkat lanjut. Namun, hampir seketika itu juga, semua orang merasakan lonjakan sihir yang luar biasa kuat. Ini memunculkan pertanyaan, apakah ini ulah bos Dungeon? Sementara para penyihir bergegas membongkar penghalang, Sung Jinwo bertanya-tanya mengapa fluktuasi sihir sebesar ini tidak terdeteksi sejak awal. Lagi pula, bahkan seorang hunter peringkat B pun seharusnya bisa merasakannya. Saat itulah,
Para penyihir tiba-tiba mulai mengeluarkan darah dengan deras. Mereka menyadari bahwa penghalang itu telah dikutuk sebagai jebakan licik. Kapten segera memerintahkan salah satu hunter untuk menggunakan sihir suci. Namun, sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, mereka menoleh dan melihat sebuah pemandangan mengerikan. Seluruh pasukan orc sedang berdiri di belakang mereka. Mereka menghitung sekitar 50 orc, dan pemimpin dari kedua belah pihak maju ke depan. Sang pemimpin orc mencoba berbicara, tetapi bahasanya tidak dapat dimengerti. Tiba-tiba, seorang saman orc mengambil alih tubuhnya dan berbicara dalam bahasa manusia yang jelas. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Kargalgan dan memberitahu Qihun bahwa dia telah lama menunggu kedatangan manusia. Qihun kemudian bertanya apakah Kargalgan adalah dalang di balik penyegelan pintu keluar. Saman itu mengonfirmasi hal tersebut. Penasaran, Qihun bertanya apakah ada makhluk yang lebih kuat darinya di dalam Dungeon ini. Namun, Kargalgan menjawab bahwa tidak ada, dan menantang mereka untuk memilih, menghadapinya secara langsung atau mati di tangan pasukannya. Tanpa ragu, San Qihun memilih untuk menghadapi Saman secara langsung, dan para orc segera membawa mereka ke ruang pertemuan. Namun, sebelum mereka pergi, Qihun berbicara kepada Sung Jinwo. Dia menjelaskan bahwa rencananya adalah meluncurkan serangan mendadak ke bos Dungeon segera setelah mereka tiba di ruangannya. Serangan ini seharusnya bisa melemahkan penghalang untuk sesaat. Qihun kemudian memerintahkan Sung Jinwo untuk menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dan memberitahu tim serangan lainnya. Sung Jinwo tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah mereka semua baru saja menandatangani surat kematian mereka sendiri. Namun, Qihun dengan tegas mengingatkannya bahwa misi mereka adalah menutup gerbang, bukan kembali dengan selamat. Seorang healer kemudian memberikan surat wasiat singkat kepada Sung Jinwo, memintanya untuk menyerahkannya kepada keluarganya jika sesuatu yang buruk terjadi. Sung Jinwo menerima surat itu dengan berat hati, berharap hal itu tidak perlu dilakukan. Healer tersebut mendesaknya untuk memastikan dirinya selamat, sementara mereka menyelesaikan misi mereka. Sung Jinwo merenung bahwa situasi ini sangat mengingatkannya pada Dungeon ganda yang pernah ia hadapi. Namun, kali ini, orang-orang di sekelilingnya sangat berbeda dari yang ia temui sebelumnya. Sementara itu, di luar portal, Hunter Cha dengan panik mencari Sung Jinwo, bertanya-tanya apakah dia telah melarikan diri. Bos penambang, yang memperhatikan kegelisahannya, bertanya tentang Sung Jinwo. Setelah mendengar bahwa dia telah memasuki gerbang sebagai porter, wajah Hunter Cha langsung menunjukkan keprihatinan yang mendalam. Kembali ke dalam Dungeon, Sung Jinwo dan kelompoknya akhirnya tiba di ruang singgasana, di mana mereka disambut oleh Kargalgan dan gerombolan besar orc yang tampak mengerikan. Pada saat yang sama, di luar portal, Hunter Cha bertanya-tanya mengapa Sung Jinwo masuk sebagai porter, mengingat dia hanya memiliki satu kehidupan untuk dijalani. Dia teringat bahwa kemarin dia melihat Jinwo berdiri di depan ruang Kargalgan dengan senjata di tangan, yang kini membuatnya tampak mencurigakan. Merasa ada sesuatu yang aneh, dia kemudian memberitahu pemimpin tim penambangan bahwa dia akan mencoba masuk untuk menyelidiki. Setelah itu, dia bertanya apakah mereka memiliki senjata yang tersedia. Namun, pemimpin tim hanya mengeluarkan beliung dan menyerahkannya kepadanya. Ketika Hunter Cha bertanya apakah ada senjata lain, pemimpin itu dengan jujur mengakui bahwa dia tidak memiliki apapun yang menyerupai senjata, hanya beberapa alat pertambangan lainnya. Karena tidak memiliki pilihan lain, Hunter Cha akhirnya memutuskan untuk masuk dengan tangan kosong. Namun, dia mulai ragu apakah dia bisa menghadapi situasi berbahaya tanpa senjata. Oleh karena itu, dengan enggan, dia akhirnya mengambil beliung dan bersiap memasuki gerbang. Sementara itu, di dalam gerbang, para hunter tercengang melihat jumlah orc tingkat tinggi yang begitu banyak. Mereka semakin yakin bahwa jika makhluk-makhluk ini terus bermunculan dalam jumlah besar, mereka bisa dengan mudah membangun sebuah kota sendiri. Selain itu, mereka juga menyadari bahwa keempat jenderal tentara orc tampak jauh lebih kuat dibandingkan para orc lainnya, yang semakin meningkatkan ketegangan di antara mereka. Tiba-tiba, Kargalgan memerintahkan para orc untuk diam. Seketika, hentakan kaki mereka terhenti, dan para hunter menyadari bahwa misi mereka kemungkinan besar adalah menutup gerbang. Dengan kata lain, mereka harus mengalahkan Kargalgan agar bisa bertahan dan menyelesaikan tugas mereka. Tidak lama kemudian, dengan gerakan dramatis, Kargalgan melepas topengnya. Seketika, aura sihir luar biasa yang terpancar darinya membuat semua orang terkejut. Mereka nyaris kehilangan keberanian karena menyadari betapa kecil dan tidak berartinya mereka dibandingkan dengan kekuatan yang dimilikinya. Melihat situasi yang semakin menegangkan, San Qihun, yang masih berusaha mempertahankan keberaniannya,
memberanikan diri untuk bertanya mengapa Kargalgan mengumpulkan mereka di tempat ini. Dengan nada dingin dan penuh kesombongan, Kargalgan menjawab bahwa mereka tidak lebih dari sekadar hiburan baginya. Ia bahkan berjanji akan membunuh mereka satu persatu sebagai tontonan yang sempurna bagi pasukannya. Mendengar jawaban itu, Sun Ki-hun dan rekan-rekannya seketika dilanda keputusasaan. Mereka tidak bisa mempercayai bahwa perjuangan dan tekad mereka selama ini ternyata hanya dianggap sebagai hiburan belaka. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa mereka hanyalah pion sekali pakai yang dapat dibuang kapan saja sesuai dengan keinginan Kargalgan. Di tengah ketegangan itu, Kargalgan tiba-tiba mengalihkan perhatiannya kepada Sung Jinwoo. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari pria itu. Di antara para hunter yang ketakutan, hanya Jinwoo yang tetap tenang seolah-olah situasi ini tidak mengganggunya sama sekali. Di sisi lain, Sun Ki-hun yang merasa tidak bisa diam saja, langsung menyerang Kargalgan dengan penuh keberanian. Sambil menyerang, ia juga memerintahkan rekan-rekannya untuk ikut bertarung. Namun, saat ia menoleh, ia terkejut mendapati bahwa tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Semua orang hanya berdiri membeku karena ketakutan yang luar biasa. Meski demikian, Sun Ki-hun tetap maju dan menyerang sendirian. Sayangnya, serangannya dengan mudah dipatahkan oleh perisai sihir Kargalgan. Tidak hanya itu, Kargalgan kemudian menggunakan sihir gravitasi, membuat tubuh Sun Ki-hun terhempas ke lantai dengan keras. Seolah belum cukup, ia kembali membantingnya ke langit-langit seperti boneka kain, lalu mengulanginya beberapa kali tanpa belas kasihan. Sementara itu, rekan-rekannya hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat Sun Ki-hun dihajar tanpa ampun. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain melihatnya menderita. Namun, sebelum keadaan semakin memburuk, Sung Jinwoo akhirnya maju untuk menyelamatkannya. Dengan gerakan cepat, ia menangkap tubuh Sun Ki-hun dan dengan lembut membaringkannya di tanah agar tidak semakin terluka. Di dalam pikirannya, Jinwoo sadar bahwa ini adalah misi untuk Guild Hunter, sehingga seharusnya dia tidak ikut campur. Namun, di saat yang sama, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa hanya duduk diam sementara seluruh tim penyerang berada dalam bahaya. Tak lama setelah itu, salah satu orc menerjangnya dengan brutal. Namun, dengan refleks luar biasa, Jinwoo dengan mudah menghentikan serangan itu dan langsung melenyapkannya dengan tangan penggaris tanda tangannya. Setelah itu, ia menoleh ke arah Sun Ki-hun yang masih tergeletak di tanah dan dengan nada dingin bertanya apakah dia bisa menangani semua orc di area itu. Menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lain, Sun Ki-hun dengan senang hati menerima tugas tersebut, meskipun tubuhnya masih terasa kesakitan. Di sisi lain, Kargalgan menyaksikan semua yang terjadi dengan ekspresi penuh penghinaan. Ia menganggap musuh-musuhnya tidak menunjukkan apapun selain keangkuhan dan sihir mentah yang tidak sebanding dengannya. Sementara itu, Sung Jinwoo mulai menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya ia menghadapi kekuatan yang begitu besar. Namun, meskipun kekuatan mereka secara alami saling bertentangan, dia tidak berniat mundur. Dengan tekad yang semakin membara, ia segera memanggil pasukan bayangannya. Dengan penuh keyakinan, ia bersumpah untuk mengakhiri kekuasaan Kargalgan untuk selamanya. Sementara itu, di luar penjara bawah tanah, tim pengintai yang dipimpin oleh Jinchul berkumpul di sekitar portal. Para penambang mulai berbisik-bisik, merasa kebingungan atas kehadiran tim tersebut. Bahkan, Jinchul sendiri bertanya-tanya mengapa Sung Jinwoo bekerja sebagai penambang di tempat ini selama 2 hari terakhir. Ketika pemimpin tim penambangan mempertanyakan situasi tersebut, Jinchul langsung menanyakan keberadaan Sung Jinwoo. Pada saat yang sama, seorang penambang yang tidak puas, yang sejak awal sudah mengeluhkan perilaku Sung Jinwoo yang sulit dipahami, melangkah maju. Dengan nada curiga, ia menyatakan bahwa sejak awal ia merasa ada sesuatu yang aneh tentang pria itu. Namun, Jinchul hanya mengabaikan perkataan penambang tersebut karena menurutnya itu tidak relevan. Sambil menghela napas, ia meminta pemimpin penambangan untuk memastikan lokasi Sung Jinwoo. Tak lama kemudian, ia mengetahui bahwa Jinwoo telah memasuki portal dengan menyamar sebagai porter. Jinchul semakin bingung. Ia mulai bertanya-tanya bagaimana mungkin Sung Jinwoo, yang awalnya datang sebagai penambang, tiba-tiba berubah peran menjadi porter. Mengingat bahwa Jinwoo kini berstatus peringkat S, seharusnya setiap gerakannya berada di bawah pengawasan ketat. Oleh karena itu, Jinchul hanya bisa berharap bahwa Sung Jinwoo setidaknya lebih berhati-hati dalam bertindak. Sementara itu, pemimpin tim penambangan masih tampak kebingungan. Dengan ragu, ia bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun, Jinchul hanya menyuruhnya menunggu berita besok untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jelas.
Saat Jinchul bergerak lebih dekat ke portal, pemimpin penambangan tiba-tiba mengungkapkan bahwa Hunter Cha sempat menanyakan hal serupa sebelumnya. Tidak hanya itu, ia juga telah memasuki portal belum lama ini. Namun, sebelum Jinchul sempat menyelidiki lebih lanjut, tiba-tiba ia merasakan aura yang tidak biasa berasal dari dalam penjara bawah tanah. Karena merasakan sesuatu yang mencurigakan, Jinchul segera memerintahkan timnya untuk melakukan tes ulang terhadap kekuatan sihir di dalam penjara bawah tanah. Sementara itu, di dalam gerbang, Hunter Cha terkejut melihat begitu banyak orc tingkat tinggi yang telah terbunuh. Ia tidak dapat memahami bagaimana kelompok Sun Kyun bisa mengalahkan begitu banyak musuh dalam waktu singkat. Karena merasa ada sesuatu yang aneh, ia segera bergegas menuju ruang Kargalgan, terutama setelah mendeteksi gelombang energi sihir yang mengerikan dari arah tersebut. Di dalam ruang pertempuran, Kargalgan mencemooh Sung Jinwo karena berani menghadapi pasukannya dengan jumlah yang begitu kecil. Mendengar ejekan itu, Sung Jinwo tetap tenang. Ia lalu meningkatkan kekuatan pasukan bayangannya dengan menggunakan keahliannya yang baru, Monarch's Domain. Sambil menunjukkan kekuatan tersebut, ia menjelaskan bahwa ini adalah kemampuan terbaru yang ia peroleh. Kemampuan ini membuat prajurit bayangannya menjadi jauh lebih kuat, dan ia mendapatkannya setelah pertempuran di kastil sebelumnya. Sementara itu, para hunter lainnya hanya bisa terdiam, benar-benar bingung dengan perkembangan peristiwa yang terjadi di depan mata mereka. Tidak lama kemudian, para orc tingkat tinggi melancarkan serangan terhadap pasukan Sung Jinwo. Namun, keempat jenderalnya terbukti sangat tangguh. Mereka membantai para orc dengan mudah, seolah-olah sedang melakukan pengendalian hama secara rutin. Di tengah kekacauan itu, Sung Jinwo tetap sibuk membantu mengurangi jumlah musuh. Para hunter yang mengamatinya mulai menyadari bahwa gerakan Jinwo mencerminkan gaya bertarung Hunter Cha. Hal ini membuat mereka semakin bingung dan bertanya-tanya mengapa seseorang dengan kekuatan sebesar itu awalnya datang sebagai porter belaka. Seiring berjalannya pertempuran, Sung Jinwo semakin menyadari kelemahan besar dalam pasukannya. Ia mendapati bahwa kekuatan infanterinya hanya setara dengan hunter peringkat B. Akibatnya, prajuritnya mulai gugur dalam jumlah yang mengkhawatirkan. 4 hingga 5 prajurit jatuh untuk setiap orc yang berhasil mereka bunuh. Menyadari bahwa kecuali ia segera membantai gerombolan orc dengan cepat, cadangan mana miliknya akan terkuras habis, Sung Jinwo bersiap untuk bertindak lebih agresif. Namun, tepat pada saat itu, Kargalgan melepaskan mantra api yang berkobar hebat, langsung mengarah ke pasukan bayangannya. Sung Jinwo segera menyadari bahaya tersebut. Namun, tanpa sedikit pun rasa gentar, ia hanya tersenyum tipis dan dengan tenang berkata bahwa pasukannya memiliki keunggulan luar biasa, kemampuan untuk bangkit kembali tanpa akhir. Sementara itu, Kargalgan semakin meningkatkan serangannya dengan meluncurkan sihir gravitasi ke arah Sung Jinwo dan pasukannya. Dengan penuh kesombongan, ia membanggakan bahwa ia akan terus menghancurkan pasukan Jinwo hingga cadangan sihirnya benar-benar habis. Namun, meskipun pasukan bayangannya terus dimusnahkan, Sung Jinwo tetap memanggil mereka kembali tanpa jeda. Di tengah siklus pertempuran yang tak ada habisnya ini, ia mulai menyadari sesuatu. Kargalgan selalu menjaga jarak dan hanya mengandalkan serangan sihir jarak jauh. Hal ini membuat Sung Jinwo curiga bahwa ada alasan tertentu mengapa Kargalgan menghindari pertempuran jarak dekat. Sementara itu, Kargalgan sendiri mulai berpikir dan bertanya-tanya berapa lama lagi Sung Jinwo bisa bertahan dalam perlawanan yang menurutnya sia-sia ini. Di luar portal, hasil uji kekuatan sihir akhirnya keluar. Hasilnya menunjukkan bahwa ruang bawah tanah ini berada di ambang menjadi portal peringkat S. Menyadari betapa seriusnya situasi ini, Jinchul segera memerintahkan para penambang untuk segera menghubungi pemimpin Guild Hunter tanpa menunda waktu sedikit pun. Selain itu, Departemen Pengawasan juga segera dimobilisasi untuk memberikan dukungan kepada tim penyerang yang masih berada di dalam ruang bawah tanah. Hal ini dilakukan agar mereka bisa segera menangani situasi sebelum semakin memburuk. Sementara itu, Kargalgan mencemooh Sung Jinwo dengan angkuh. Ia menegaskan bahwa kekuatan dan jumlah pasukannya jauh lebih unggul dibandingkan pasukan bayangan Jinwo. Jinwo tetap tenang, tetapi ia menyadari satu masalah besar, cadangan energinya terkuras dengan cepat. Oleh karena itu, tanpa ragu, ia mengambil sebotol ramuan mana dan langsung meneguknya untuk mengisi kembali kekuatannya. Dengan suara tegas, ia mengumumkan, sudah saatnya aku menunjukkan kekuatan sejati seorang necromancer. Tanpa membuang waktu, ia segera membangkitkan semua orc tinggi yang telah gugur di medan perang. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi prajurit undead yang berada di bawah kendalinya. Dengan penuh percaya diri,
Jinwo menatap Kargalgan dan menyatakan bahwa ia berniat menambahkan Kargalgan dan para jenderalnya ke dalam pasukan bayangannya. Di sisi lain, Kargalgan menatapnya dengan ekspresi bingung. Ia bertanya-tanya, makhluk macam apa kau ini? Ia tidak dapat memahami mengapa ada seseorang dengan kemampuan seperti itu di tempat ini. Sejak pertama kali ia membuka matanya di dunia ini, hanya ada satu perintah yang terus bergema di benaknya, membunuh manusia. Ia tidak pernah mempertanyakan alasannya. Oleh karena itu, ia hanya mengikuti perintah itu tanpa ragu. Maka, tanpa pikir panjang, ia kembali berpegang teguh pada misinya dan segera mengirim jenderal-jenderalnya ke medan perang untuk menghadapi Sung Jinwo. Sementara itu, di markas Guild Pemburu, Tuan Choi dibuat terkejut setelah mengetahui bahwa kekuatan gerbang ini hampir mencapai level peringkat S. Jika analisis ini benar, maka situasinya sangat berbahaya. Ia berpikir bahwa jika analisisnya salah, maka seharusnya Sun Ki-hun dan timnya sudah keluar dari ruang bawah tanah sejak tadi. Namun, karena mereka masih belum terlihat, ia pun menyimpulkan bahwa pertempuran di dalam portal pasti masih berlangsung sengit. Menyadari bahwa Dungeon Break dengan level seperti ini bisa menimbulkan bencana yang mengingatkan pada insiden Pulau Jeju, Tuan Choi merasa sedikit lega karena mereka masih memiliki waktu untuk bertindak sebelum semuanya terlambat. Dengan segera, ia memberikan perintah kepada asistennya, mobilisasi semua hunter di guild. Kirimkan pesan darurat kepada setiap hunter peringkat A ke atas. Selain itu, ia bahkan mempertimbangkan untuk meminta bantuan dari Guild Macan Putih dan Guild Penyembuh. Meskipun asistennya tampak terkejut dengan keputusan ini, Tuan Choi menegaskan bahwa mereka harus melakukan segala cara untuk mencegah situasi semakin memburuk. Di dalam ruang pertempuran, pertarungan semakin sengit. Jenderal Sung Jinwo bertarung habis-habisan melawan Jenderal Orc, sementara pasukan bayangannya terus berusaha menghabisi musuh. Namun, yang mengejutkan Sung Jinwo adalah saat Kargalgan melihat jenderal-jenderalnya mulai kewalahan. Dengan penuh kemarahan, ia mulai menyerang para hunter yang mencoba membantu Jinwo. Tidak ingin membiarkan mereka ikut campur, Kargalgan dengan cepat melontarkan sihir kutukan yang melukai beberapa hunter yang berani mendekatinya. Dari tempatnya yang tinggi dan penuh wibawa, Kargalgan menatap Jinwo dengan ekspresi menghina. Dengan nada mengejek, ia berkata, "Kau akan menyesal telah menantangku." Kemudian, dengan suara dalam yang menggema di seluruh ruangan, Kargalgan mulai mengucapkan serangkaian mantra kutukan. Energi gelap menyelimuti sekelilingnya, dan efek sihirnya mulai terasa. Kutukan itu ditujukan untuk membuat Sung Jinwo kehilangan penglihatan, mengalami kelumpuhan, serta tertidur di tengah pertempuran. Namun, berkat keterampilan ketahanan terhadap racun, kutukan yang dilemparkan oleh Kargalgan sama sekali tidak berpengaruh pada Sung Jinwo. Dengan tenang, ia menjelaskan bahwa dirinya kebal terhadap racun tersebut, kemudian segera memanggil para penyihir bayangannya untuk melancarkan serangan balasan. Sebagai respons, Kargalgan mendirikan perisai sihir yang tangguh untuk memblokir serangan. Namun, para penyihir bayangan Sung Jinwo dengan cepat membalas dengan meluncurkan bola api yang telah diperkuat oleh bola ketamakan. Akibatnya, bola api itu menghantam penghalang Kargalgan dengan keras, menghancurkannya seketika, lalu menerjang tubuhnya dengan dahsyat, membakar amarah di dalam dirinya. Pada saat yang sama, Hunter Cha tiba di lokasi pertempuran. Matanya membelalak karena terkejut saat melihat kekacauan yang terjadi. Ia menyaksikan beberapa hunter telah terjatuh, termasuk Sun Ki-hun yang mengalami luka serius, tetapi untungnya segera menerima penyembuhan dari seorang healer. Ketika Hunter Cha bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi, para hunter yang berada di sana hanya bisa saling bertatapan dengan kebingungan, seolah mereka sendiri masih belum memahami situasi dengan baik. Sementara itu, Kargalgan tidak tinggal diam. Dengan menyalurkan sihir penguatan, ia lalu mengaktifkan mantra lain yang membuat tubuhnya berubah menjadi raksasa. Dengan tubuhnya yang kini jauh lebih besar, ia berniat menginjak Sung Jinwo hingga hancur di bawah kakinya. Namun, Sung Jinwo dengan gesit menghindari pukulan besar itu. Sambil melompat menjauh, ia berkomentar dengan nada sinis bahwa dirinya tidak pernah menyukai raksasa, mungkin karena trauma dari bencana yang pernah terjadi di ruang bawah tanah ganda sebelumnya. Sebagai balasan, Kargalgan melepaskan semburan mantra api ke segala arah, tanpa memedulikan sekutunya sendiri. Gelombang api yang dahsyat itu segera melahap sebagian besar pasukan bayangan Sung Jinwo, membuat mereka lenyap dalam sekejap. Dalam kemarahannya, Kargalgan mengejek Sung Jinwo, mempertanyakan apakah ia masih percaya diri bisa melawan kekuatan sebesar itu. Namun, tanpa gentar, Sung Jinwo justru menerjang ke depan dan menusuk salah satu mata Kargalgan dengan belatinya. Dengan nada dingin,
Ia berkata bahwa dengan mengubah dirinya menjadi raksasa, Kargalgan sebenarnya hanya membuat dirinya menjadi target yang lebih besar dan lebih rentan. Ia kemudian menambahkan bahwa seorang penyihir tanpa penjaga sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang melawan seorang hunter bertipe assassin seperti dirinya. Kargalgan yang kini mulai serius membalas dengan meluncurkan serangan api yang jauh lebih kuat. Meskipun demikian, Sung Jinwo tetap mampu menghindari setiap ledakan yang datang. Ia lalu mencoba melancarkan serangan balik dengan belatinya, namun segera menyadari bahwa bilahnya hampir tidak mampu menembus kulit tebal Kargalgan. Menyadari bahwa kekuatan fisik semata tidak akan cukup, Sung Jinwo akhirnya memutuskan untuk menggunakan skill tangan penguasa. Dengan keterampilan itu, ia memanggil satu set rantai besar. Lalu, dalam satu gerakan cepat, ia mengikat tubuh Kargalgan dengan erat. Tanpa memberi kesempatan bagi lawannya untuk melawan, ia segera membanting tubuh raksasa itu berulang kali ke lantai kastil. Benturan keras tersebut mengguncang seluruh ruangan, hingga meninggalkan Kargalgan dalam kondisi terhuyung-huyung. Pada saat itu, Jinchul tiba di tempat kejadian dan menyaksikan pertarungan yang luar biasa tersebut. Dengan nada serius, ia memberitahu Hunter Cha bahwa ia datang untuk memberikan dukungan karena tadi merasakan aura sihir yang sangat kuat dari luar portal. Namun, setelah melihat pertempuran yang sedang berlangsung, ia merasa bahwa bantuannya mungkin sudah tidak lagi diperlukan. Bahkan, manajer pengawasan yang datang bersamanya tampak mulai mengakui kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Sung Jinwo. Sementara itu, Hunter Cha semakin penasaran dan bertanya-tanya seberapa kuat sebenarnya Sung Jinwo. Ia lalu bertanya kepada Jinchul tentang pendapatnya mengenai Jinwo. Namun, Jinchul hanya menjawab dengan jujur bahwa ia sebenarnya tidak terlalu mengenalnya dengan baik. Di sisi lain, Sung Jinwo menatap Kargalgan yang kini terkapar di tanah, tubuhnya dipenuhi luka. Dengan suara dingin, ia berkata bahwa nasib Kargalgan telah disegel. Semua pengawal setianya telah gugur dalam pertempuran, dan kini hanya ia yang tersisa. Namun, Kargalgan menolak menerima kekalahannya begitu saja. Dengan penuh amarah, ia menggeram dan berusaha bangkit. Sayangnya, sebelum ia sempat melakukan sesuatu, Sung Jinwo sudah lebih dulu bertindak. Dengan gerakan cepat, ia memanggil roh jenderal pengawal Kargalgan yang telah mati untuk menyelesaikan pertarungan ini. Setelah bertukar beberapa pukulan yang menentukan, akhirnya Kargalgan jatuh untuk selamanya. Dengan tatapan yang dipenuhi ketakutan, ia mendongak dan melihat mantan jenderalnya sendiri yang kini berbalik menghabisinya. Saat pertempuran berakhir, Sung Jinwo merasakan gelombang kekuatan yang luar biasa mengalir ke dalam tubuhnya. Dengan senyuman tipis, ia menyadari bahwa dirinya telah naik beberapa level setelah kemenangan yang luar biasa ini. Setelah pertempuran sengit itu berakhir, Sung Jinwo melanjutkan untuk mengekstraksi jiwa Kargalgan, sebuah tindakan yang langsung mengejutkan semua orang yang menyaksikannya. Setelah kebangkitannya sebagai bayangan, Kargalgan terlihat lebih tenang. Melihat perubahan itu, Sung Jinwo bercanda, "Akhirnya, kau menjadi lebih kalem setelah berubah menjadi bayangan." Namun, saat melakukan ekstraksi, Sung Jinwo tiba-tiba menyadari bahwa ia memiliki kemampuan untuk memberikan nama kepada Kargalgan yang baru saja ia bangkitkan. Karena ia tidak lagi mengingat nama aslinya, ia pun memutuskan untuk menjulukinya Tus. Setelahnya, Sung Jinwo memeriksa esensi Tus dan menemukan bahwa makhluk itu memiliki klasifikasi peringkat ksatria elit, sebuah tingkatan yang belum pernah ia temui sebelumnya. Walaupun begitu, ia bisa merasakan bahwa kekuatan Tus benar-benar luar biasa. Di sisi lain, ia juga menyadari bahwa para orc tinggi yang ia bangkitkan akan menjadi keuntungan besar baginya di masa depan. Pada saat yang bersamaan, Jinchul akhirnya melangkah maju. Hingga saat itu, Sung Jinwo begitu fokus pada ekstraksi jiwa Kargalgan sehingga ia tidak menyadari kehadiran Jinchul. Ketika para hunter lain mulai berteriak-teriak meminta penjelasan tentang apa yang baru saja terjadi, tim Jinchul segera turun tangan dan menengahi situasi atas nama Sung Jinwo. Mereka menegaskan bahwa Sung Jinwo saat ini adalah rahasia utama asosiasi hunter. Lebih lanjut, mereka menginstruksikan semua orang untuk merahasiakan kejadian hari itu, seraya menjelaskan bahwa Sung Jinwo hanya menggunakan kekuatan seorang hunter peringkat S untuk melindungi mereka semua. Dengan itu, Jinchul dan timnya mengawal Sung Jinwo keluar dari ruang bawah tanah. Namun, sebelum mereka berpisah, Sun Ki-hun dan rekan-rekannya mengungkapkan rasa terima kasih mereka yang tulus kepada Sung Jinwo. Sebagai balasan, Sung Jinwo mengembalikan buku wasiat Sang Healer kepada Sun Ki-hun, yang membuatnya semakin terharu. Saat Sung Jinwo hendak pergi, Hunter Cha tiba-tiba mencoba menyusulnya, ingin berbicara dengannya. Namun, sebelum ia sempat melakukannya,
seorang penyihir berkacamata menyela dan bertanya, "Kenapa kau membawa-bawa beliung?" Hunter Cha sempat ragu, bertanya-tanya apakah mereka akan menganggapnya aneh jika ia menjawab dengan jujur. Akhirnya, sang penyihir bertanya lagi, "Sebenarnya, siapa yang ingin kau ajak bicara?" Hunter Cha hanya bisa terdiam, sebelum akhirnya menjawab dengan malu-malu, "Tidak ada siapa-siapa." Tuan Choi menerima laporan tentang insiden di dalam ruang bawah tanah. Ia benar-benar tercengang oleh banyaknya kemampuan luar biasa yang diperlihatkan oleh Sung Jinwoo. Karena penasaran, ia meminta Sun Ki-hun untuk membandingkan kekuatan Sung Jinwoo dengan miliknya sendiri. Sun Ki-hun pun menjelaskan bahwa serangan biasa dalam ruang bawah tanah umumnya bergantung pada upaya terkoordinasi dari banyak hunter, tetapi Sung Jinwoo menentang norma itu dengan bekerja sendirian. Sun Ki-hun lalu menatap Tuan Choi dengan serius, sebelum bertanya, "Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Sung Jinwoo bisa menaklukkan ruang bawah tanah peringkat A yang paling sulit sendirian?" Tuan Choi menghela napas, lalu menjawab, "Aku meragukannya." Kemudian, ia menambahkan dengan nada getir, "Julukanku sebagai senjata pamungkas umat manusia, mungkin sekarang tidak lebih dari sekadar lelucon." Ketika Tuan Choi hendak pergi, Sun Ki-hun menghentikannya dan berkata dengan tegas, "Bagaimanapun caranya, Anda harus merekrut Sung Jinwoo." Tuan Choi mengangguk, sebelum akhirnya mengumumkan, "Aku akan melakukan yang terbaik." Sung Jinwoo bertemu dengan Jin Ho dan segera menanyakan tentang perkembangan masalah dengan Guildmaster. Jin Ho tersenyum dan berkata bahwa ia juga ingin membicarakannya lebih lanjut dengan Sung Jinwoo. Kemudian adegan beralih ke Asosiasi Hunter, seorang aktor terkenal bernama Lee Min Sung baru saja resmi menjadi seorang hunter. Tidak butuh waktu lama, media pun segera mengerumuni area tersebut untuk meliput berita terbaru tentang dirinya. Lee Min Sung bersenang-senang dalam perhatian itu, merasa bahwa dirinya adalah bintang utama hari ini. Dengan percaya diri, ia menikmati ketenaran barunya. Sukai dan komentar jika Anda menikmati video ini. Berlanggananlah ke saluran saya untuk melihat rekap anime lainnya, dan beritahu saya rekap anime apa yang ingin Anda lihat selanjutnya di kolom komentar di bawah.